Gaji suami baru saja naik menjadi 47 juta rupiah. Ibu mertua langsung meminta 44 jutanya. Ibu dan istrimu kan sama-sama keluarga. Siapapun yang pegang sama saja. Suami saya terdiam selama 5 detik, lalu mengucapkan satu kalimat yang membuat ibunya terkejut bukan main. Nama saya Arini, usia 34 tahun, bekerja sebagai kepala akuntan di sebuah perusahaan material bangunan. Orang sering bilang pekerjaan saya kaku, seharian hanya berurusan dengan faktur, bukti potong, dan pembukuan. Tapi saya punya pandangan lain. Bekerja sebagai akuntan selama bertahun-tahun mengajarkan saya satu hal. Di dunia ini, ada banyak hal yang terdengar penuh perasaan dan moral. Tapi baru saat dihadapkan pada angka, kita bisa melihat betapa timpangnya semua itu. Saya sudah menikah dengan Bayu selama 6 tahun. Dia adalah seorang kepala insinyur di sebuah perusahaan mekanikal elektrikal. Karakternya bukan orang jahat. Bayu pekerja keras, rajin, dan menyayangi keluarga dengan caranya yang canggung dan tidak banyak bicara. Kami memiliki seorang putra berusia 4 tahun, panggilannya Bima. Anak kami lahir dengan kondisi yang tidak sekuat anak lainnya. Sedikit saja perubahan cuaca, dia langsung batuk dan demam. Setiap bulan, kami harus selalu menyisihkan dana untuk obat-obatan dan biaya dokter. Kami tinggal di sebuah apartemen cicilan di lantai 12. Unitnya tidak luas, hanya cukup untuk satu kamar tidur kami, satu kamar kecil untuk anak, dan sebuah dapur yang menghadap ke pemandangan abu-abu kompleks apartemen. Setiap bulan, cicilan bank dipotong otomatis dalam jumlah besar. Ditambah lagi biaya listrik, air, uang sekolah, asuransi, makan, dan obat untuk Bima, totalnya tidak sedikit. Saya tidak mengeluh, karena berkeluarga berarti harus siap menanggung beban bersama. Hanya saja, menanggung beban bersama itu berbeda dengan seseorang dengan sengaja meletakkan batu tambahan di pundak yang lain lalu menyebutnya sebagai bentuk kasih sayang. Ibu mertua saya, Ibu Ratna, sudah menjanda selama lebih dari 7 tahun sejak ayah mertua meninggal. Beliau tinggal sendirian di rumah lama dekat pasar. Beliau tidak miskin hingga kekurangan makan. Rumah masih ada, tabungan juga ada sedikit peninggalan almarhum suaminya. Tapi sejak suaminya tiada, beliau sering mengeluh kesepian. Saya memahami perasaannya, jadi selama ini saya tidak pernah melarang Bayu mengirimkan uang untuk membantu ibunya. Bahkan, seringkali saat Bayu terlalu sibuk dan lupa, sayalah yang mengingatkannya. Orang tua, kalau punya pegangan uang sendiri kan lebih tenang. Saya pikir, apa yang saya lakukan sudah benar. Berbakti pada orang tua adalah hal yang seharusnya. Tapi orang tua dulu juga bilang, menyayangi harus ada batasnya. Membantu harus ada ukurannya. Sebuah keluarga kecil yang masih mencicil utang dan membesarkan anak tidak bisa terus-menerus menjadikan kata bakti sebagai keranjang. Lalu siapa saja boleh memasukkan apapun ke dalamnya. Malam itu, Bayu pulang lebih lambat dari biasanya. Saya sedang di dapur memasak sayur bening bayam dengan jagung manis. Bima sedang bermain balok kayu di ruang keluarga, sesekali batuk pelan. Bayu melangkah masuk, kemejanya masih beraroma terik matahari dan debu proyek, tapi wajahnya terlihat sangat cerah. Saya tahu ada kabar baik. Dia meletakkan tasnya, mencuci tangan sekadarnya, lalu masuk ke dapur dan memeluk bahu saya. Rin, aku punya kabar bagus. Saya menoleh sambil tersenyum. Proyeknya disetujui, ya? Dia menggeleng, suaranya tidak bisa menyembunyikan kebahagiaan. Gajiku naik mulai bulan depan. Jadi 47 juta sebulan. Saya terdiam beberapa detik, lalu benar-benar ikut bahagia untuknya. Selama 6 tahun ini, saya tahu betapa kerasnya Bayu bekerja. Ada hari-hari di mana dia pulang dengan punggung kemeja basah kuyup oleh keringat. Belum sempat makan, dia sudah tertidur di samping Bima. Saya meletakkan sendok sayur. Wah, bagus sekali. Kita bisa tambah sedikit cicilan ke bank, lalu sisihkan untuk biaya periksa rutin Bima. Mas juga harus simpan sedikit untuk keperluan pribadi. Bayu baru saja akan menjawab ketika ponselnya berdering. Di layar tertera nama ibu. Dia menjawab dengan panggilan video. Wajah Ibu Ratna muncul, dengan riasan tipis dan rambut yang disisir lebih rapi dari biasanya. Belum sempat saya menyapa, beliau sudah tersenyum lebar. Bayu, ibu dengar gajimu naik, ya? Bayu sedikit kaget. Loh, kok ibu tahu secepat ini? Ibu Ratna tertawa. Anak ibu hebat, tentu saja ibu harus tahu. Sekarang gajimu berapa? Bayu menjawab dengan jujur. Iya bu. 47 juta.
Senyum di wajah ibunya semakin lebar. Beliau merapikan kerudungnya, suaranya manis, tapi setiap kata yang jatuh ke meja makan terasa berat seperti batu. Kalau begitu, mulai bulan ini, kamu transfer ke ibu 44 juta ya untuk ibu simpan. Kamu pegang 3 juta saja untuk transport, bensin, dan ngopi-ngopi, cukuplah. Saya mematung. Bayu juga terdiam. Di dapur, panci sayur masih mendidih. Uap panasnya membuat mata saya perih. Saya pikir saya salah dengar, tapi Ibu Ratna melanjutkan dengan sangat wajar. Ibu dan istrimu kan sama-sama keluarga, siapapun yang pegang sama saja. Dikasih ke ibu juga untuk disimpan buatmu, tidak akan hilang kemana-mana. Saya menatap layar ponsel, menatap wajah ibu mertua yang tersenyum seolah baru saja mengatakan hal yang sangat wajar. Beliau melirik ke arah saya, lalu menambahkan, lagi pula Arini kan akuntan, pintar mengatur uang. Perempuan kalau pandai berhemat, 3 atau 4 juta juga cukup untuk belanja sebulan. Dulu ibu membesarkan kalian semua dengan uang yang tidak seberapa. Tenggorokan saya tercekat. Saya tidak keberatan mengirim uang untuk mertua. Saya hanya sakit hati karena dalam kalimatnya. Beliau sama sekali tidak melihat cicilan apartemen kami. Tidak melihat cucunya yang sering sakit-sakitan. Tidak melihat malam-malam di mana saya harus menghitung setiap lembar tagihan hingga larut. Di matanya, gaji putranya adalah kebanggaan miliknya, sementara gaji dan tenaga menantunya adalah hal yang sudah sewajarnya dikorbankan. Saya menoleh pada Bayu. Dia memegang ponselnya, bibirnya terkatup rapat. Dapur menjadi begitu hening sampai saya bisa mendengar suara Bima dari ruang keluarga. Bunda. Bima haus. Saya tidak langsung menjawab. Saya menunggu suami saya bicara. Menunggu. Apakah kali ini dia akan kembali diam demi menjaga perasaan, atau akan berdiri tegak di dalam keluarganya sendiri? Bayu terdiam selama tepat 5 detik. 5 detik yang terasa sangat panjang. Lalu dia menatap lurus ke layar, suaranya pelan tapi mantap. Bu, Arini adalah orang yang bersama Bima membayar utang dan membesarkan anak. Kalau ibu mau menyimpan uang, pertama-tama ibu harus jujur. Ibu butuh uang itu untuk siapa? Senyum di wajah Ibu Ratna langsung lenyap. Dan saya, untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun menjadi menantu, merasa ada sebuah pintu yang baru saja terbuka. Layar ponsel masih menyala di hadapan kami. Ibu Ratna di seberang sana, wajahnya yang tadinya ceria kini menjadi kaku seolah baru saja disiram air dingin. Saya melihat dengan jelas sudut bibirnya sedikit berkedut, matanya menyipit, tak ada lagi keramahan seperti tadi. Mungkin seumur hidupnya, beliau tidak pernah menyangka bahwa Bayu, putranya yang pendiam dan selalu mengalah, akan menanyakan hal seperti itu secara langsung. Kamu bicara apa? Suara Ibu Ratna terdengar pelan tapi tajam. Ibu sudah tua, butuh pegangan. Apa ibu harus melaporkan setiap rupiah pada kalian? Atau sekarang, seorang ibu meminta uang pada putranya sendiri, jadi salah? Bayu masih memegang ponselnya, tangannya sedikit terkepal, tapi suaranya tidak meninggi. Ibu tidak meminta, ibu menyuruh Bima mentransfer hampir seluruh gaji. Selama ini, setiap bulan Bima rutin mengirim 8 juta, tidak pernah kurang. Ibu butuh obat, perbaikan rumah, atau biaya berobat, semua Bima yang tanggung. Tapi 44 juta itu bukan jumlah kecil, Bu. Ibu harus jujur. Saya berdiri di sampingnya. Mendengar setiap kata dari suami saya. Dan ada perasaan aneh di hati. Bukan rasa puas atau kemenangan. Rasanya seperti setelah bertahun-tahun terkurung di ruangan yang pengap, akhirnya ada yang berani membuka jendela. Saya mengelap tangan, melangkah mendekati Bayu, lalu berkata dengan perlahan, Bu, kalau ibu butuh uang untuk berobat atau renovasi rumah, kami akan bantu hitung bersama. Tapi kami masih punya cicilan, uang sekolah, dan biaya obat Bima. Kami tidak bisa setuju mentransfer 44 juta tanpa tahu alasannya. Ibu Ratna menatap saya dari layar, tatapannya langsung sedingin es. Kamu memang hebat, ya. Akuntan. Jadi setiap rupiah mau kamu pegang. Saya beritahu kamu. Ini uang anak saya. Dia berikan pada ibunya itu wajar. Kamu itu belum tua sudah tidak punya perasaan. Nanti kalau kamu jadi ibu mertua baru tahu rasa. Saya menggigit bibir, tidak langsung menjawab. Dengan orang yang lebih tua, apalagi ibu mertua, kadang kebenaran pun bisa menjadi kesalahan jika diucapkan saat mereka marah. Tapi terus diam juga berarti menyetujui hal yang tidak masuk akal. Saya hanya berkata, saya tidak memegang uang Mas Bayu, Bu.
Saya hanya ingin uang di rumah ini digunakan dengan benar. Ibu Ratna tiba-tiba menangis, air matanya jatuh, suaranya tercekat. Ayahmu meninggal cepat, ibu sendirian membesarkanmu. Waktu kamu demam tinggi, ibu menggendongmu lari berkilo-kilo ke puskesmas. Waktu kamu mau ujian masuk universitas, ibu menjual anting-anting pernikahan untuk membayar biayanya. Sekarang gajimu sudah besar, ibu hanya mau membantumu menyimpan sedikit, kamu malah bertanya untuk siapa. Bayu. Apa pantas kamu bicara begitu? Saya melihat bahu Bayu sedikit merosot. Cerita-cerita lama itu sudah sering saya dengar. Cerita itu tidak salah. Ibu Ratna memang berjuang keras membesarkan anaknya setelah suaminya meninggal. Tapi penderitaan masa lalu tidak bisa menjadi tiket untuk bisa menulis apa saja di atas kehidupan anaknya hari ini. Saya menatap Bayu, takut dia akan luluh seperti biasanya. Tapi kali ini dia tidak menghindar. Dia menarik napas dalam-dalam, lalu berkata, "Bima ingat semuanya, Bu. Karena ingat, makanya selama ini Bima tidak pernah membiarkan ibu kekurangan. Tapi Bima berbakti bukan berarti Bima boleh membebani istri Bima. Arini tidak berutang apapun pada ibu. Dia istriku, ibu dari anakku. Bima tidak bisa membiarkannya sendirian membayar cicilan, membesarkan anak, dan mengurus rumah tangga, sementara Bima menyerahkan hampir seluruh gaji hanya agar ibu senang." Ibu Ratna terdiam. Saya pun terkejut. Kalimat itu tidak kasar, tapi cukup lugas untuk menyentuh inti masalah yang selama ini tak ada yang berani singgung. Ibu Ratna menatap Bayu seolah melihat orang asing. Sesaat kemudian, beliau tersenyum sinis. "Hebat, sudah punya istri jadi hebat sekali. Ibu baru bicara sedikit, kalian berdua sudah bersekongkol menghakimi ibumu. Baiklah, uangmu ya uangmu. Nanti kalau ibu mati sendirian, jangan salahkan siapa-siapa." Selesai bicara, beliau langsung menutup telepon. Dapur menjadi hening. Sayur di panci sudah meluap, airnya tumpah ke kompor dan menimbulkan suara desis. Saya buru-buru mematikan api. Bayu masih berdiri di sana, menatap layar ponselnya yang sudah gelap. Dari ruang keluarga, Bima kembali memanggil, "Bunda, air." Kali ini saya bergegas keluar, menuangkan air untuk putra saya. Saya mencoba bersuara normal, tapi hati saya masih terasa berat. Saat saya kembali, Bayu sudah duduk di meja makan. Dia menopang kepalanya dengan kedua tangan. Saya meletakkan gelas saya di meja, bertanya pelan. "Mas menyesal sudah bicara begitu?" Bayu menggeleng, tapi matanya memerah. "Tidak. Aku hanya sedih. Aku tahu ibu berjuang keras untukku, tapi akhir-akhir ini ibu aneh sekali." Saya duduk di hadapannya. "Aneh bagaimana?" Bayu terdiam sejenak. "Selain 8 juta yang rutin aku kirim, 3 bulan ini ibu terus-menerus minta pinjam uang. Awalnya bilang sakit pinggang, lalu bilang mau ganti atap seng, terus bilang ada teman lama yang butuh bantuan. Aku sudah transfer beberapa kali, totalnya lebih dari 30 juta. Saya mengerutkan kening. "Kenapa Mas tidak cerita padaku? Aku takut kamu berpikir yang tidak-tidak tentang ibu." Bayu menunduk. "Bukan cuma uang, ibu juga mulai beli baju baru, cat rambut, pakai makeup. Kadang malam-malam aku telepon tidak diangkat. Besoknya baru bilang habis ikut kegiatan senam di sanggar. Aneh. Tapi aku pikir mungkin karena ibu sudah lama kesepian. Punya teman baru kan bagus." Saya tidak berkomentar. Di kepala saya mulai muncul banyak pertanyaan. Seorang janda yang sudah lama sendiri tiba-tiba merawat diri, tiba-tiba butuh lebih banyak uang, dan tiba-tiba sensitif jika ditanya alasannya. Jika ini hanya untuk mencari kebahagiaan di usia senja, tidak ada yang salah. Tapi jika dibaliknya ada orang lain yang menyeretnya ke dalam sesuatu yang tidak jelas, maka permintaan 44 juta hari ini bukan lagi soal seorang ibu yang ingin menyimpan gaji anaknya. Bayu menatap saya, suaranya merendah. "Rin, aku tidak mau curiga pada ibu. Tapi kalimat ibu tadi memang tidak beres." Saya mengangguk sangat pelan. "Kalau begitu, jangan langsung menyimpulkan. Tapi mulai sekarang, semua urusan uang yang berkaitan dengan ibu harus jelas. Bukan karena kita pelit, tapi kalau ibu sedang dimanfaatkan orang, semakin kita memberi tanpa syarat, semakin kita mencelakakan ibu." Bayu menatap keluar jendela, ke arah lampu-lampu apartemen seberang yang berkelip di malam hari. Dia tidak langsung menjawab, hanya menghela napas panjang. Dan saya, untuk pertama kalinya, merasakan ada bayangan lain di balik masalah uang ini. Bayangan yang bersembunyi di belakang ibu mertua saya. Dan saya tahu, jika kami tidak menemukan siapa bayangan itu,
keluarga kecil kami tidak akan pernah tenang. 2 hari setelah panggilan telepon itu, saya dan Bayu memutuskan untuk pulang ke rumah ibu mertua. Bukan untuk memperpanjang masalah atau mencari-cari kesalahan. Saya hanya ingin duduk dan bicara langsung, mencari tahu apa sebenarnya yang membuat ibu butuh uang sebanyak itu beberapa bulan terakhir. Orang tua kadang punya gengsi, ada hal yang sulit dibicarakan lewat telepon. Bertemu langsung. Siapa tahu hatinya lebih lunak. Pagi itu cuaca mendung. Tipe cuaca yang membuat badan terasa tidak enak. Saya membeli beberapa jenis buah dan sekotak susu almond yang biasa Ibu Ratna minum. Bayu menyetir tanpa banyak bicara. Sesekali dia menoleh pada saya seolah ingin mengatakan sesuatu, lalu diam lagi. Saya paham dia berada di posisi yang sulit. Di satu sisi ada ibu kandungnya, di sisi lain ada istri dan anaknya. Urusan uang, jika tidak ditangani dengan bijak, bisa dengan mudah berubah menjadi masalah bakti dan durhaka. Dan pada akhirnya, yang paling dirugikan tetaplah keluarga kecil. Rumah Ibu Ratna terletak di sebuah gang yang cukup lebar untuk 2 motor berpapasan. Rumah tua 2 lantai, dindingnya dicat kuning yang warnanya sudah memudar. Di depan halaman ada beberapa pot bougainville dan lili Paris yang ditanam oleh almarhum ayah mertua saya. Sejak beliau tiada, Ibu Ratna jarang merawat tanaman-tanaman itu, banyak yang mulai layu. Tapi hari ini, begitu kami tiba di depan gerbang, saya melihat halamannya anehnya sangat bersih. Pot-pot tanaman ditata ulang dengan rapi, tanahnya masih basah. Terutama di teras depan. Ada seorang pria paruh baya yang sedang membungkuk, mengikat kembali dahan bougainville. Pria itu mengenakan kemeja putih yang tidak dimasukkan, lengan bajunya digulung rapi. Rambutnya yang sudah beruban disisir rapi. Posturnya tinggi. Wajahnya cerah, sulit menebak usianya. Yang jelas, dia tidak lagi muda, tapi memiliki aura karismatik yang bisa dengan mudah membuat wanita seusia ibu mertua saya merasa nyaman. Ibu Ratna berdiri di sampingnya, memegang sebuah semprotan tanaman kecil. Begitu melihat mobil kami berhenti, beliau sedikit terkejut. Kegugupannya hanya sekilas, tapi saya sempat melihatnya. Beliau meletakkan semprotan itu. Lalu berkata dengan suara keras, "Kalian pulang kok tidak bilang-bilang?" Bayu turun dari mobil. Bima sudah telepon dari pagi, tapi ibu tidak angkat. Ibu Ratna mengalihkan pandangan. Ibu tinggal ponsel di dalam, tidak dengar. Pria itu menoleh ke arah kami, lalu tersenyum sangat wajar. Senyumnya pas, tidak berlebihan, tapi cukup membuat orang merasa dihargai. Ibu Ratna buru-buru memperkenalkan. Ini Pak Damar, tetangga baru yang menyewa rumah di seberang. Beberapa bulan ini beliau banyak sekali membantu ibu. Bohlam putus, beliau yang ganti. Keran bocor, beliau yang perbaiki. Pernah ibu sakit kaki, beliau yang antarkan ke pasar. Pria itu mengelap tangannya dengan sapu tangan kecil, lalu menjabat tangan Bayu. "Saya Damar. Sering dengar Ibu Ratna cerita tentang Mas Bayu. Kepala insinyur, ya? Masih muda tapi sudah hebat, luar biasa." Saya yang berdiri di sampingnya menyapa dengan sopan. Pak Damar menoleh pada saya, tatapannya sekilas tapi tidak kurang ajar. "Pasti ini Arini." Ibu Ratna bilang menantunya kepala akuntan, cekatan sekali. Wanita zaman sekarang, bekerja sambil mengurus rumah tangga, tidak mudah. Pujian itu, jika didengar sekilas, sangat menyenangkan. Tapi entah kenapa, saya justru merasa sedikit dingin. Pria ini bicaranya terlalu lihai. Setiap kalimatnya pas untuk melunakkan hati orang, pas untuk tidak bisa diperdebatkan. Keluesannya tidak seperti kebaikan tulus seorang tetangga biasa, lebih seperti orang yang sudah terbiasa mengukur hati orang dengan kata-kata. Ibu Ratna hari itu sangat berbeda. Beliau tersenyum tipis, sesekali melirik ke arah Pak Damar seolah menunggu persetujuannya. Tatapan itu membuat saya curiga. Itu bukan tatapan seorang tetangga yang berterima kasih karena dibantu memperbaiki keran. Ada sedikit rasa malu, sedikit kepercayaan, dan ketergantungan yang sulit dijelaskan. Saya teringat kata-kata ibu saya. Perempuan yang sudah lama kesepian. Kadang hanya dengan satu sapaan yang tepat waktu, hatinya bisa luluh. Kami masuk ke dalam rumah. Pak Damar tidak langsung pulang, malah ikut membantu Ibu Ratna membawakan teko teh ke meja. Bayu menatap ibunya, lalu menatap pria itu, raut wajahnya semakin berat. Ibu Ratna menuangkan teh, mencoba bersikap normal. "Pak Damar, minum teh dulu. Anggap saja sudah kenal." Pak Damar tersenyum ramah. "Lain kali saja, Bu. Biar ibu dan anak bisa bicara, saya di sini nanti tidak enak."
Meski berkata begitu, dia masih berdiri beberapa menit. Sebelum pergi, dia menepuk pelan bahu Bayu. Suaranya terdengar akrab seperti seorang paman. Saya dengar kamu baru naik gaji, selamat ya. Tapi laki-laki kalau sudah bisa cari uang juga harus ingat ibunya. Perempuan yang sudah tua, apalagi janda, tidak butuh banyak. Cuma butuh rasa aman dari anak-anaknya. Saya tertegun. Bayu juga. Kalimat itu sangat mirip dengan argumen Ibu Ratna di telepon tempo hari. Bukan hanya idenya, tapi cara menempatkan ibu dan istri dalam satu kata keluarga lalu menjadikan uang sebagai tolok ukur kasih sayang. Saya memandangi punggung Pak Damar yang melangkah keluar gerbang, dan seutas kewaspadaan di dalam diri saya menegang. Begitu suara gerbang tertutup, Bayu menoleh pada ibunya. Ibu cerita soal gajiku pada Pak Damar? Ibu Ratna yang sedang memegang cangkir teh, tangannya sedikit terhenti. Orang bertanya. Ibu cerita sedikit. Memangnya kenapa? Kamu sampai pasang muka serius begitu? Bayu menjaga suaranya tetap tenang. Gajiku kan urusan pribadi keluarga kita. Kenapa orang yang baru pindah beberapa bulan bisa tahu? Ibu Ratna membanting cangkirnya ke meja. Ibu sendirian. Ada yang bertanya ya ibu jawab. Apa sekarang ibu mau curhat saja harus minta izin kalian? Dia peduli pada ibu, tidak seperti kalian, yang setiap bicara isinya takut ibu menghabiskan uang. Saya menatapnya, tidak langsung menjawab. Semakin beliau bereaksi keras, semakin saya yakin ada yang tidak beres. Jika hanya tetangga yang membantu, beliau tidak perlu menyembunyikan atau marah saat ditanya. Saya berkata dengan lembut, Bu, kami tidak melarang ibu punya teman. Ibu senang, kami ikut senang. Tapi orang yang baru dikenal sudah tahu soal gaji dan keuangan keluarga kita, saya rasa ibu perlu lebih hati-hati. Ibu Ratna tersenyum sinis, tatapannya langsung menajam. Hati-hati, atau kamu takut ada yang membela ibumu? Saya ini sudah tua, tapi belum pikun. Mana orang baik, mana orang jahat, saya tahu sendiri. Bayu hendak bicara lagi, tapi saya meletakkan tangan di atas tangannya, memberi isyarat untuk berhenti. Hari ini bukan saat yang tepat untuk mendorong ibu ke sudut. Kami perlu melihat lebih jelas sebelum bicara lebih jauh. Saya duduk di rumah tua itu, memandangi pot bougainville di halaman yang baru saja diikat oleh Pak Damar dengan seutas tali lembut. Dahannya memang terlihat lebih rapi, tapi jika diikat di tempat yang salah, satu hembusan angin kencang saja bisa membuatnya patah. Dan saat itu, saya merasa ibu mertua saya juga sedang diikat oleh seutas tali seperti itu. Lembut, lihai. Tapi lebih berbahaya dari bentakan manapun. Malam itu, setelah menidurkan Bima, saya baru saja duduk di meja kerja untuk memeriksa beberapa dokumen ketika ponsel saya bergetar. Di layar tertera nama Ibu Ratna. Anehnya, beliau tidak menelepon Bayu, tapi langsung ke nomor saya. Saya menatap ponsel itu beberapa detik, sudah menduga panggilan ini bukan untuk menanyakan kabar cucunya. Saya menjawab, mencoba menjaga suara tetap normal. Iya, Bu. Ada apa? Di seberang sana hening sejenak, lalu suara Ibu Ratna terdengar, lebih dingin dari sore tadi. Kamu hebat sekali, Arini. Hari ini kamu bawa suamimu ke sini untuk menginterogasiku, ya? Tangan saya yang berada di atas keyboard terhenti. Ibu jangan salah paham. Kami hanya khawatir pada ibu. Beliau tertawa sinis, tawanya kering dan tajam. Khawatir? Khawatir bagaimana? Baru melihat ibumu punya teman ngobrol sudah curiga macam-macam? Atau kamu takut kalau ada orang di sampingku, kamu tidak bisa lagi mengendalikan Bayu? Saya menghela napas pelan. Ada pembicaraan yang dari awal sudah terasa tidak akan bisa diselesaikan dengan logika. Tapi saya tetap mencoba tenang. Ibu punya teman. Saya tidak melarang. Tapi ibu baru kenal Pak Damar belum lama, sudah menceritakan soal gaji Mas Bayu, bahkan meminta hampir seluruh gajinya. Wajar kalau saya merasa tidak tenang. Ibu Ratna langsung meninggikan suaranya. Tidak tenang atau kamu pelit? Saya beritahu kamu, saya yang melahirkannya, membesarkannya dengan setiap suap nasi dan butir obat. Sekarang dia sudah bisa cari uang, wajar kalau dia ingat jasa ibunya dulu. Kamu, baru masuk ke keluarga ini beberapa tahun sudah mau jadi kepala? Saya mencengkeram pulpen di tangan. Kata-kata itu tidak baru. Tapi setiap kali mendengarnya seperti ada duri yang menusuk. Saya bicara perlahan dan jelas. Saya tidak pernah melarang Mas Bayu berbakti. Tapi berbakti bukan berarti ibu minta berapapun harus diberi, tanpa peduli kami punya tanggungan apa. Di seberang sana hening sejenak, lalu beliau merendahkan suaranya.
Tapi itu tidak membuat kalimatnya lebih lembut. Jangan pura-pura baik di depanku. Kamu jujur saja, kamu curiga aku memberikan uang pada Pak Damar, kan? Saya menatap layar ponsel. Beliau tidak pernah secara eksplisit menyebutkan itu sebelumnya, tapi sekarang justru beliau yang mengatakannya. Saya menjawab, kalau ibu tidak memberikannya, saya ikut senang. Tapi kalau iya, saya harap ibu berpikir ulang. Orang yang tulus pada ibu tidak akan membiarkan ibu menyembunyikan urusan uang dari anak-anaknya. Begitu kalimat itu selesai, Ibu Ratna seolah tersengat. Kurang ajar. Kamu itu menantu. Berani-beraninya bicara seperti itu padaku. Pak Damar itu orang baik. Tidak seperti yang kamu pikirkan. Dia sebatang kara. Hidupnya penuh perasaan. Melihatku sendirian dia kasihan. Beda denganmu. Melihat siapapun dari kacamata pembukuan. Memang perempuan akuntan, hatinya juga dihitung pakai kalkulator. Saya terdiam. Dulu, mungkin saya akan tercekat dan tidak bisa berkata apa-apa. Tapi setelah panggilan telepon kemarin dan tatapan ibu pada pria itu, saya paham masalahnya bukan lagi sekadar konflik menantu dan mertua. Saya berkata dengan suara pelan, ibu boleh memarahi saya, tapi saya tetap harus bilang. Perasaan di usia berapapun itu berharga, tapi urusan uang harus tetap jelas. Ibu jangan karena kesepian lalu terlalu cepat percaya pada orang. Diam kamu. Ibu Ratna menggeram. Saya belum pikun. Saya tahu mana yang baik dan buruk. Sejak Bayu menikah denganmu, dia berubah total. Dulu apa kata ibu dia selalu menurut. Sekarang dia berani bertanya untuk siapa uang itu. Kalau bukan kamu yang hasut, siapa lagi? Belum sempat saya menjawab, beliau sudah menutup telepon. Panggilan itu berakhir begitu saja, meninggalkan keheningan yang berat di dalam ruangan. Saya meletakkan ponsel di meja, menatap angka-angka di layar laptop, tapi pikiran saya tidak bisa lagi fokus. Beberapa menit kemudian, dari ruang keluarga terdengar dering ponsel Bayu. Saya keluar dan melihat Bayu sedang menerima telepon, raut wajahnya semakin keruh. Suara Ibu Ratna terdengar dari loudspeaker, sengau seolah baru saja mengalami ketidakadilan yang luar biasa. Bayu, istrimu baru saja menelepon dan menghina ibu. Dia menuduh ibu memberikan uang pada laki-laki. Ibu sudah tua begini dituduh sebagai perempuan tidak benar. Menurutmu apa ibu masih punya muka untuk hidup? Bayu menatap saya. Saya tidak langsung membela diri, hanya berdiri diam. Dia bertanya pada ibunya, Bu, Arini yang telepon ibu, atau ibu yang telepon Arini? Di seberang sana terdiam. Hanya dengan satu pertanyaan itu, seluruh skenario tangisan ibu menjadi berantakan. Ibu Ratna tergagap, lalu langsung mengubah topik. Siapa yang telepon tidak penting. Yang penting dia sudah merendahkan ibumu. Kamu harus didik istrimu itu. Bayu memejamkan mata beberapa detik, lalu berkata, Bu, nanti Bima akan tanya pada Arini. Tapi ibu juga tolong tenang. Mana yang benar ya kita katakan benar, jangan ditambah-tambah. Ibu Ratna menangis lebih keras. Sekarang kamu membela dia. Ibu tahu. Ibu membesarkanmu. Tapi akhirnya tetap kalah dengan perempuan dari luar. Kalimat itu membuat wajah Bayu pucat. Dia tidak bicara lagi, hanya berkata agar ibunya istirahat, lalu menutup telepon. Ruang keluarga hening. Bima yang tertidur di kamar batuk pelan. Suara kecil itu menarik saya kembali ke kenyataan. Saya mengambilkan air hangat dan meletakkannya di samping tempat tidurnya, lalu kembali ke ruang keluarga. Bayu masih duduk di sofa, memegang ponselnya. Kelelahan terpancar jelas di wajahnya. Saya duduk di sampingnya, membuka ponsel saya dan menunjukkan riwayat panggilan. Ibu yang telepon aku, bukan sebaliknya. Aku juga tidak menuduh ibu yang tidak-tidak. Aku hanya bilang, kalau ada urusan uang dengan Pak Damar, ibu harus hati-hati. Bayu menatap layar, bibirnya terkatup. Saya melanjutkan. Membuka file catatan yang tanpa sadar sudah saya simpan beberapa bulan ini. Awalnya hanya kebiasaan seorang akuntan. Tidak menyangka sekarang justru menjadi pegangan. Saya membacakan setiap pengeluaran. Bulan lalu ibu bilang sakit pinggang, Mas transfer 12 juta, tidak ada kwitansi berobat. 2 minggu setelahnya, ibu bilang mau perbaiki atap, Mas transfer 18 juta, tapi hari ini kita lihat atapnya masih sama. Awal bulan ini, ibu bilang teman lama butuh bantuan, Mas transfer lagi 15 juta. Belum lagi untuk beli vitamin, iuran sanggar, dan katanya untuk booking kapling tanah. Total di luar uang bulanan. Dalam 3 bulan ini,
ibu sudah mengambil tambahan 96 juta. Bayu sontak mengangkat kepala. 96 juta. Saya mengangguk. Aku tidak bilang ibu salah, tapi kalau kita tidak bertanya, bulan depan mungkin bukan hanya 44 juta. Dia terdiam sangat lama. Keheningan kali ini bukan lagi penghindaran, melainkan seorang pria yang dipaksa untuk melihat kenyataan yang selama ini coba dia abaikan. Sesaat kemudian, Bayu berbisik. Mulai sekarang, semua bantuan untuk ibu harus ada alasan yang jelas. Aku akan bicara lagi dengan ibu. Mendengar itu, hati saya sedikit lega, tapi tetap tidak tenang. Karena saya tahu, orang yang sedang dimabuk perasaan seringkali tidak takut pada angka. Mereka hanya takut ditarik keluar dari mimpi yang ingin mereka percayai. Malam itu, saat Bayu sedang mandi, saya tidak sengaja melihat unggahan baru Ibu Ratna di media sosial. Fotonya adalah seikat mawar merah di atas meja kayu, di belakangnya samar-samar terlihat tangan seorang pria memegang cangkir teh. Statusnya berbunyi, di usia senja, hanya berharap bertemu seseorang yang mengerti, tanpa menghakimi, tanpa perhitungan. Di bawahnya, akun bernama Damar Purnomo berkomentar. Orang yang pantas dicintai, meskipun terlambat, akan selalu ada yang menghargai. Saya menatap tulisan itu sangat lama. Terlalu manis. Hingga jika orang lain yang melihatnya mungkin akan terharu. Tapi bagi saya, itu seperti lapisan madu di atas mulut sebuah perangkap. Dan saya tahu, perangkap itu sudah mulai menjerat ibu mertua saya. Setelah melihat unggahan mawar merah itu, saya tidak bisa tidur. Sejujurnya, jika ibu mertua saya menemukan teman hidup yang baik, saya akan ikut bahagia untuknya. Seorang janda, anak-anak sudah punya keluarga sendiri, sore-sore sendirian di rumah tua pasti sangat sepi. Saya bukan orang yang picik hingga merasa terganggu melihat ibu mertua punya teman. Tapi semakin saya pikirkan, semakin saya merasa Pak Damar ini tidak seperti tetangga biasa. Saya membuka kembali profil media sosialnya. Foto profilnya adalah Pak Damar mengenakan kemeja biru muda, berdiri di samping tanaman bugenvil, memegang cangkir teh, dengan latar belakang halaman yang asri. Unggahan-unggahannya ditulis dengan gaya bahasa yang lembut dan penuh pengalaman. Di usia senja, tak perlu kemewahan, cukup seseorang yang tahu cara menyeduh teh hangat saat senja tiba. Di unggahan lain, dia menulis, wanita yang telah melewati separuh hidupnya, yang kurang darinya bukanlah uang, melainkan seseorang yang mau mendengarkan. Saya membacanya dan merinding. Kalimat-kalimat itu, jika ada di dalam sebuah buku, mungkin bisa membuat orang terharu. Tapi jika berada di profil seorang pria yang baru beberapa bulan dikenal oleh ibu mertua saya, dan muncul tepat saat beliau meminta hampir seluruh gaji putranya, itu bukan lagi romantis. Itu seperti umpan yang sudah dilumuri madu, tahu persis ikan mana yang sedang lapar dan melemparkannya tepat sasaran. Saya menggulir ke bagian komentar. Banyak wanita parubaya yang meninggalkan pesan. Ada yang menulis, membaca tulisan Bapak, hati jadi adem. Ada yang mengirim emoji hati dengan komentar, andai saja di dunia nyata bisa bertemu orang yang seperhatian Bapak. Awalnya saya menenangkan diri, media sosial memang begitu. Tapi kemudian mata saya berhenti di sebuah akun bernama Diana Sari. Dia berkomentar, Pak Damarku memang selalu bijaksana. Di bawahnya, Pak Damar membalas, tahu ada yang mengerti sudah cukup menghangatkan hati. Saya mengambil tangkapan layar, lalu terus menggulir ke unggahan-unggahan yang lebih lama. Anehnya, di setiap unggahan selalu ada beberapa wanita yang berkomentar akrab, tapi tak seorang pun yang muncul secara fisik di fotonya. Tidak ada istri, tidak ada anak, tidak ada kerabat, tidak ada teman pria. Profilnya dibangun seperti sebuah ruangan yang hanya diperuntukkan bagi wanita-wanita kesepian untuk masuk dan merasa menjadi orang yang spesial. Keesokan paginya, dengan alasan membeli sayur, saya mampir ke pasar dekat rumah Ibu Ratna. Saya tidak berniat melakukan hal yang mencolok, hanya ingin mencari informasi. Pasar pagi itu ramai. Aroma ikan segar, sayuran, dan asap lontong sayur bercampur menjadi satu. Saya mampir ke warung kelontong di ujung gang, tempat para ibu penjual biasa berkumpul. Baru saja saya memilih sebotol kecap, saya mendengar dua ibu di dekat situ menyebut nama Pak Damar. Seorang ibu berbisik, tapi cukup keras untuk saya dengar. Pak Damar yang di seberang rumah Bu Ratna itu, baru pindah tapi sudah terkenal. Kemarin saya lihat dia jemput Bu Lilis yang di ujung gang. Ibu yang satunya tertawa sinis. Bu Lilis sih mending.
Saya lihat dia akrab dengan beberapa janda di kompleks ini. Mulutnya manis begitu. Siapa yang kesepian tidak luluh? Saya berpura-pura menjadi pembeli yang penasaran. Pak Damar yang mana ya, Bu? Kok saya kayak pernah dengar? Ibu pemilik warung menatap saya sekilas, lalu berkata, "Oh, yang sewa rumah di seberang Bu Ratna itu, Mbak. Kelihatannya sopan, bicaranya enak. Tapi ibu-ibu di sini kalau sudah ngomongin dia jadi aneh. Terutama Bu Ida yang jualan soto di depan, katanya pernah pinjamkan uang ke dia." Jantung saya berhenti berdetak. "Pinjam uang, Bu?" tanya saya, mencoba terdengar biasa saja. Ibu pemilik warung mengangguk. "Iya," katanya untuk modal beli kaplingan tanah. Dia bilang kenal orang dalam proyek, kalau DP duluan bisa untung cepat. Bu Ida kasih berapa saya tidak tahu. Tapi beberapa bulan ini dia jadi jarang ngomongin Pak Damar, malah pernah nangis di warungnya, bilang salah percaya orang. Saya buru-buru membeli beberapa barang lalu pergi. Di perjalanan pulang, kata-kata itu terus terngiang di kepala. Modal beli tanah, DP duluan, untung cepat. Itu semua adalah frasa yang sangat umum dalam kasus penipuan yang sering saya baca di berita. Korban awalnya tidak merasa serakah, mereka hanya merasa telah percaya pada orang yang tepat. Baru saat uang hilang dan perasaan ikut hancur, mereka sadar bukan hanya kehilangan harta, tapi juga harga diri. Sore itu, saat saya sedang di kantor, Bayu menelepon. Suaranya rendah dan tegang. "Ibu baru saja telepon. Minta aku transfer 44 juta hari ini juga." Saya meletakkan pulpen. "Alasannya apa?" Bayu menghela napas berat. "Ibu bilang urusan pribadi, jangan banyak tanya. Kalau aku tidak setuju, ibu bilang mau jual rumah yang sekarang, biar tidak merepotkan anak." Saya memejamkan mata sejenak. Apa yang paling saya takutkan akhirnya terjadi. Dari meminta gaji putranya, Ibu Ratna beralih ke mengancam akan menjual aset. Artinya, ada seseorang di belakangnya yang mendesaknya untuk mendapatkan uang lebih cepat. Saya bertanya pada Bayu. "Mas jawab apa?" "Aku bilang aku tidak akan transfer kalau ibu tidak jujur." Ibu memaki aku anak durhaka, lalu menutup telepon. Saya tidak menyalahkan Bayu. Sebaliknya, untuk pertama kalinya saya melihat dia berusaha menjaga batasan, meskipun itu menyakitkan. Saya menceritakan padanya apa yang saya dengar di pasar, termasuk cerita Bu Ida yang meminjamkan uang untuk investasi tanah. Di seberang telepon hening sangat lama, lalu Bayu berkata dengan suara serak, "Jadi, ibu mungkin juga sedang dibujuk seperti itu." Saya menatap layar komputer di depan saya, angka-angka di neraca keuangan tiba-tiba menjadi kabur. Ini bukan lagi sekadar perselisihan menantu mertua atau beberapa pengeluaran yang tidak jelas. Ini sudah berbentuk sebuah jebakan yang nyata. Dan ibu mertua saya, meskipun keras kepala dan menyebalkan, saat ini sedang berdiri di tepi jebakan itu. Malam itu saya pulang lebih lambat. Bima sudah tidur. Bayu duduk di ruang keluarga, ponselnya tergeletak telungkup di meja. Tak ada yang banyak bicara. Saya membuka kembali tangkapan layar komentar-komentar Pak Damar, menyusunnya di sebuah folder khusus. Saya belum tahu bagaimana akan menggunakannya, tapi insting seorang akuntan mengatakan, jika sudah melihat kejanggalan, simpan buktinya. Hampir jam 11 malam, ponsel saya bergetar. Sebuah pesan dari nomor tak dikenal. Isinya hanya satu baris, tapi membuat seluruh tubuh saya dingin. "Tolong jaga ibu mertuamu baik-baik. Pak Damar itu bukan orang baik. Ibuku pernah kehilangan lebih dari 300 juta karena dia." Saya menatap layar. Tangan saya tanpa sadar mencengkeram ponsel. Di ruang keluarga yang hening, saya bisa mendengar detak jantung saya sendiri yang berdebar berat. Bayangan di belakang ibu mertua saya akhirnya mulai memiliki nama, wujud, dan jauh lebih menakutkan dari yang saya bayangkan. Pesan singkat misterius itu membuat saya terjaga hampir semalaman. Saya membaca berulang kali kalimat ibuku pernah kehilangan lebih dari 300 juta karena dia hingga mata saya perih. Pengirimnya tidak menyebutkan nama. Tidak memberikan penjelasan lebih lanjut. Saya mencoba membalas pesannya beberapa kali, tetapi tidak ada jawaban. Sebagian dari diri saya ingin segera membangunkan Bayu dan menunjukkan semuanya. Namun, saya menahan diri. Bukan karena tidak percaya pada suami saya, tetapi karena saya tahu, jika hanya berbekal satu pesan anonim, ibu mertua saya akan langsung menuduh saya mengada-ada. Orang yang sedang dimabuk perasaan biasanya tidak takut pada peringatan. Mereka hanya takut mimpi indahnya dirusak. Ibu Ratna saat ini sudah begitu percaya pada Pak Damar hingga menganggap setiap keraguan sebagai penghinaan.
Jika saya terburu-buru menunjukkan pesan itu, bisa jadi beliau akan semakin bergantung padanya. Saya meyakinkan diri, jika ingin menarik seseorang keluar dari perangkap, pertama-tama saya harus membuktikan bahwa perangkap itu nyata. 2 hari kemudian, kejadian tak terduga terjadi. Sore hari, saat saya sedang memeriksa daftar gaji, Bayu menelepon. Suaranya terdengar tergesa-gesa tetapi berusaha tenang. "Rin, bisa bicara sebentar?" Pihak bank baru saja meneleponku. Mereka bilang ibu melakukan transaksi besar. Tetapi ada satu huruf yang salah di nama penerima, jadi butuh konfirmasi. Saya meletakkan pulpen, jantung saya berdebar lebih cepat. "Transaksi berapa?" Bayu terdiam sejenak, lalu menjawab, 120 juta. Punggung saya terasa dingin. 120 juta bukanlah jumlah yang bisa dianggap sepele oleh seorang pensiunan. Bayu melanjutkan dengan suara serak, "Nama penerimanya Damar Purnomo." Dalam beberapa detik, saya tidak lagi mendengar suara AC di ruangan, juga tidak mendengar obrolan rekan kerja di luar. Semuanya terasa menjauh, hanya 2 kata Damar Purnomo yang bergema jelas di kepala saya. Pihak bank menelepon Bayu karena dulu dia pernah membantu Ibu Ratna membuka rekening tabungan, dan nomor teleponnya masih tercatat sebagai kontak darurat. Petugas bank itu kebetulan sudah lama kenal keluarga kami dan merasa perlu berhati-hati. Mereka tidak memberikan banyak detail, tetapi itu sudah lebih dari cukup. Jumlah 120 juta itu hampir sama dengan total pinjaman yang diminta Ibu Ratna selama ini, ditambah sisa tabungannya. Malam itu, saya dan Bayu langsung menuju rumah Ibu Ratna. Sepanjang perjalanan, Bayu tidak mengucapkan sepatah kata pun. Kedua tangannya mencengkeram setir begitu erat hingga buku-buku jarinya memutih. Saya tidak mendesaknya atau menyalahkannya. Saya tahu, di dalam hatinya bukan hanya ada kemarahan, tetapi juga rasa sakit. Sakit karena ibunya menyembunyikan sesuatu, sakit karena apa yang paling ia takutkan perlahan menjadi kenyataan. Ibu Ratna membuka pintu dengan wajah kesal. Mungkin beliau sudah menduga kami datang karena urusan uang. Beliau tidak mempersilakan kami masuk dengan ramah seperti biasanya, hanya berbalik dan langsung menuju ruang tamu. Di atas meja masih ada vas bunga segar, di sampingnya ada sekotak teh impor yang belum dibuka. Saya melihat sekilas ada selendang sutra berwarna ungu muda tergeletak di kursi jenis selendang yang dulu tidak pernah beliau beli karena dianggap terlalu mahal. Bayu meletakkan lembaran rekening koran yang dicetak dari bank di atas meja. Dia tidak berteriak, tetapi suaranya sangat berat. "Bu, transfer 120 juta untuk Pak Damar ini untuk apa?" Ibu Ratna melirik kertas itu, wajahnya sedikit berubah, tetapi ia segera memasang ekspresi keras. "Siapa yang mengizinkanmu memeriksa rekening ibu? Ibu masih hidup. Kenapa kalian sudah memperlakukan ibu seperti tahanan?" Bayu menatapnya lurus. "Bima tidak mengawasi ibu. Bima hanya ingin tahu kenapa ibu mentransfer uang sebanyak itu kepada orang yang baru dikenal beberapa bulan." Ibu Ratna mengangkat dagunya. "Dia butuh uang untuk mengurus surat tanah, pinjam sebentar." "Apa masalahnya? Dia orang baik-baik. Ada surat-suratnya lengkap, bukan penipu seperti yang Arini pikirkan." Mendengar nama saya disebut, saya tetap menjaga suara saya tetap tenang. "Kalau hanya meminjam beberapa hari, apa ibu punya surat perjanjian pinjaman?" Ibu Ratna langsung mengerutkan kening. Orang hidup itu pakai kepercayaan, bukan cuma kertas. Kalau semuanya harus pakai surat, di mana lagi letak saling percaya? Saya mengangguk pelan. "Saya mengerti soal kepercayaan, Bu. Tapi uang 120 juta itu adalah jerih payah ibu, peninggalan ayah untuk ibu. Orang yang benar-benar baik justru akan bersikeras membuat surat perjanjian agar ibu tenang." Ibu Ratna menggebrak meja, cangkir teh bergetar, airnya tumpah ke permukaan kaca. "Uang ibu mau berikan pada siapa itu hak ibu. Jangan memakai alasan khawatir untuk mencampuri urusan pribadi ibu." Bayu mengambil rekening koran itu dan mendorongnya perlahan ke arah ibunya. "Bu, jika ini hanya bantuan biasa, kenapa harus disembunyikan? Kenapa waktu Bima tanya ibu butuh uang untuk apa, ibu selalu berbelit-belit? Kenapa ibu meminta 44 juta dari gaji Bima tanpa jujur bahwa itu untuk diberikan padanya?" Pertanyaan-pertanyaan itu membuat Ibu Ratna terdiam. Matanya berkedip cepat, bibirnya bergerak-gerak tetapi tidak menemukan jawaban. Hanya sesaat, saya melihat ada keraguan di matanya, tetapi ia segera memalingkan wajah, seolah takut jika menatap kami lebih lama, pertahanannya akan retak. Saya berkata perlahan, "Bu, saya bertanya dengan tulus. Jika Pak Damar benar-benar menyayangi ibu, kenapa dia menerima uang dari ibu?"
Seorang pria yang menyayangi wanita yang lebih tua seharusnya ingin melindunginya, bukan membiarkannya meminjam uang diam-diam dari anak-anaknya. Ibu Ratna menatap saya, tatapannya campur aduk antara marah dan tersudut. Kamu tahu apa tentang perasaan orang tua? Kamu punya suami, punya anak, malam hari ada teman bicara. Sedangkan aku, sendirian di rumah ini. Sakit, sembuh sendiri. Sedih, senang, telan sendiri. Pak Damar tidak seperti kalian. Dia mengerti aku, mendengarkan aku, ingat aku suka minum teh apa, tahu kakiku sakit sebelah mana. Hal-hal seperti itu, apa bisa dibeli dengan uang? Saya tidak bisa langsung menjawab. Karena di dalam kebutaannya, ada kesepian yang sangat nyata. Tetapi justru kesepian itulah yang membuat saya khawatir. Orang yang kesepian tidak salah. Yang salah adalah orang yang melihat luka mereka lalu menggunakan kata-kata manis untuk mengeruk uang mereka. Ibu Ratna berdiri, membuka laci lemari, dan mengeluarkan sebuah brosur berwarna. Di atasnya ada gambar sebuah toko makanan sehat, rak-rak sayuran segar, dengan tulisan model bisnis aman untuk masa pensiun. Beliau meletakkan brosur itu di depan kami, seolah mengumumkan sesuatu. Akhir tahun ini, ibu akan menjual tanah warisan ayahmu, untuk modal bersama Pak Damar membuka toko. Ibu tidak mau lagi bergantung pada uang dari anak-anak. Ibu ingin punya kehidupan sendiri. Bayu sontak berdiri. Apa kata ibu? Tanah itu peninggalan ayah, tanah pusaka keluarga. Bagaimana bisa ibu menjualnya? Ibu Ratna juga berdiri, suaranya bergetar karena marah. Ayahmu sudah tiada. Yang hidup ini ibu. Ibu tidak bisa memeluk sebidang tanah dingin itu seumur hidup. Suasana di ruangan menjadi sangat tegang. Saya menarik pelan lengan Bayu, takut ia kehilangan kendali. Hari ini kami sudah mengetahui satu hal penting, tetapi itu belum cukup untuk menyadarkan Ibu Ratna. Beliau tidak lagi mendengarkan dengan logika. Beliau mendengarkan dengan rasa sepi, dengan harga diri yang terluka, dan dengan semua janji manis yang ditanamkan Pak Damar setiap hari. Saat kami pulang, Bayu berdiri sangat lama di depan gerbang. Lampu jalan menerpa bahunya dengan cahaya kuning yang pucat. Di dalam rumah, Ibu Ratna sudah menutup pintu, suara kunci terdengar kering. Bayu menatap rumah sewaan Pak Damar di seberang yang lampunya mati, lalu berbisik seolah pada dirinya sendiri, "Rin, aku merasa ibu benar-benar jatuh cinta padanya." Saya tidak langsung menjawab, karena yang paling menakutkan bukanlah Ibu Ratna jatuh cinta pada seorang pria di usia senjanya. Yang paling menakutkan adalah beliau sedang jatuh cinta pada sebuah perangkap. Dan perangkap itu sudah mulai menelan uangnya, menelan kepercayaannya, dan sebentar lagi, mungkin akan menelan seluruh sisa peninggalan ayah mertua saya. Setelah malam itu, saya tahu saya tidak bisa lagi hanya berdiri dan khawatir. Ibu Ratna sudah mentransfer 120 juta kepada Pak Damar, dan bahkan berencana menjual tanah pusaka untuk modal bisnis bersama. Jika saat ini saya dan Bayu hanya bicara dengan emosi, beliau akan semakin menganggap kami egois dan takut kehilangan warisan. Untuk menariknya keluar dari masalah ini, kami butuh sesuatu yang lebih konkret dari sekadar nasihat. Kami butuh bukti yang membuatnya tidak bisa lagi menipu dirinya sendiri. Saya mulai mencari tahu lebih dalam tentang Damar Purnomo. Tidak dengan gegabah atau membuat postingan di media sosial, tetapi dengan diam-diam bertanya di grup warga sekitar kompleks rumah ibu mertua dengan kalimat yang sangat halus. "Bapak, Ibu, ada yang kenal dengan Pak Damar Purnomo yang baru pindah ke gang kita? Ibu saya sering dibantu beliau memperbaiki barang. Saya mau tanya, beliau kerjanya apa ya, supaya bisa sekalian berterima kasih." Pertanyaan itu terdengar tidak berbahaya, tetapi belum sampai satu hari, beberapa pesan pribadi masuk. Di antaranya, seorang wanita bernama Ibu Rina mengirim pesan yang paling panjang. Beliau tidak tinggal di kompleks itu, tetapi pernah melihat komentar saya di grup dan berinisiatif menghubungi. Pesan pertamanya sangat singkat, "Mbak ini keluarga Bu Ratna? Kalau iya, saya sarankan jangan biarkan beliau terlalu dekat dengan Damar Purnomo." Membaca pesan itu, jantung saya seperti diremas, saya langsung meneleponnya. Di seberang telepon, terdengar suara seorang wanita berusia 40-an, yang dalam namun lelah. Setelah memastikan saya bisa bicara, beliau mulai bercerita. Ibu kandungnya, Ibu Wati, pernah menjalin hubungan dengan Pak Damar di kota lain hampir 2 tahun lalu. Saat itu, modusnya sama. Menyewa rumah di dekat lingkungan ibunya, tampil sebagai pria ramah dan berwibawa, sering membantu para lansia memperbaiki listrik, kunci rusak, atau mengangkat galon air. Awalnya kami sekeluarga senang, kata Ibu Rina.
Ibu saya sudah lama menjanda, anak-anak merantau. Melihat ada yang menemani, mengantar ke pasar, atau menjemput dari dokter, kami pikir bagus juga orang tua punya teman. Siapa sangka itu awal dari bencana. Saya duduk diam di meja kerja, tangan saya memegang pulpen tetapi tidak bisa menulis apa-apa. Ibu Rina melanjutkan, Pak Damar tidak langsung meminta uang. Selama beberapa bulan pertama, ia hanya memberikan perhatian, mengirim pesan selamat malam, puisi, atau lagu-lagu lawas. Ia mengingat setiap kebiasaan kecil Ibu Wati, seperti teh melati kesukaannya, tangannya yang sering dingin, atau lututnya yang ngilu saat cuaca berubah. Seorang pria yang mau mendengarkan di usia senja, bagi seorang wanita yang kesepian, jauh lebih berbahaya daripada pria kasar manapun. Setelah sekitar 8 bulan, saat Ibu Wati sudah percaya sepenuhnya, Pak Damar mulai bicara tentang masa depan. Ia mengatakan ingin membuka sebuah warung makan khas daerah bersama ibunya. Tempat untuk bekerja ringan sekaligus bersandar di hari tua. Lalu ia mulai meminta uang untuk uang muka sewa tempat, modal belanja, dan untuk melunasi utang lama agar bisa bersih saat memulai hidup baru. Setiap kali meminta uang, kalimatnya selalu menyentuh. Aku tidak ingin merepotkanmu, tapi aku juga tidak mau menyembunyikan apapun. Kalau kamu tidak percaya, aku akan mundur. Ibu Wati akhirnya menarik hampir seluruh tabungannya. Pertama 50 juta, lalu 80 juta, kemudian 120 juta, totalnya hampir 400 juta. Puncaknya, Pak Damar mengajaknya untuk menikah agar hubungan mereka sah. Ibu Rina tercekat saat bercerita. Ibu saya sampai menjahit kebaya baru dan memesan catering kecil untuk syukuran. Sehari sebelum jadwal ke KUA, pria itu menghilang. Rumah sewaannya sudah kosong. Barang-barangnya tidak berharga, nomor teleponnya tidak aktif, akun media sosialnya dihapus. Saya bertanya apakah beliau punya bukti. Hening sejenak, lalu ia menjawab, ada. Saya simpan semuanya karena tadinya mau lapor polisi, tapi ibu saya terlalu malu. Beliau bilang, lebih baik kehilangan uang daripada seluruh dunia tahu kalau di usia tua masih bisa ditipu urusan cinta. Mendengar itu, hati saya mencelos. Saya tiba-tiba melihat bayangan Ibu Ratna di dalamnya. Keras kepala itu satu hal, tetapi saat kebenaran terungkap, yang paling sakit bukanlah kehilangan uang, melainkan harus mengakui bahwa kita telah salah menaruh kepercayaan. Ibu Rina mengirimkan saya serangkaian foto. Ada foto Pak Damar duduk di samping Ibu Wati di kafe, tangannya merangkul bahu ibunya dengan mesra. Ada foto mereka berdua pergi ke pengajian, ia membawakan tas ibunya. Lalu ada potongan-potongan pesan singkat yang panjang. Saya membacanya dan merinding karena isinya nyaris sama persis dengan komentar-komentar Pak Damar kepada Ibu Ratna. Aku hanya butuh teman di hari tua. Uang tidak penting. Yang penting adalah perasaan. Di usia ini bisa bertemu orang yang mengerti sudah merupakan anugerah. Setiap kalimatnya seolah disalin dari sebuah naskah yang sudah dipentaskan berulang kali. Saya mencetak foto-foto penting itu dan menyimpan salinan digitalnya. Malam itu, setelah Bima tidur, saya meletakkan semuanya di hadapan Bayu. Awalnya ia hanya mengerutkan kening, tetapi semakin ia membaca, wajahnya semakin pucat. Saat sampai pada pesan Pak Damar kepada Ibu Wati, jika kamu percaya padaku, kita akan memiliki rumah yang sesungguhnya. Bayu meletakkan tumpukan kertas itu, kedua tangannya menutupi wajahnya. Sama persis, katanya dengan suara serak. Beberapa hari lalu, ibu juga cerita padaku. Pak Damar bilang ingin memberikan ibu sebuah rumah yang penuh tawa, bukan rumah dingin yang penuh kenangan lama. Saya menatapnya, tidak tega menambahkan apa-apa. Kebenaran sudah berbicara dengan sendirinya. Bayu berdiri dan mondar-mandir di ruang keluarga. Aku harus menunjukkan ini pada ibu sekarang juga. Saya menahannya. Jangan terburu-buru. Ibu sedang percaya padanya. Jika kita tunjukkan semuanya tanpa persiapan, ibu akan bilang ini foto lama, cerita karangan, atau orang yang sengaja memfitnah. Bahkan bisa jadi ibu akan menunjukkannya pada Pak Damar, dan dia akan mengubah taktiknya. Bayu berhenti dan menatap saya. Di matanya ada kemarahan, ketakutan, dan ketidakberdayaan seorang putra yang baru menyadari bahwa ibunya tidak lagi berada di zona aman yang ia kira. Ia bertanya pelan. Lalu kita harus bagaimana? Belum sempat saya menjawab, ponsel Bayu berdering. Ibu Ratna. Ia menyalakan loudspeaker. Suara ibunya terdengar jelas. Kali ini tidak menangis atau marah, tetapi bersemangat dengan cara yang aneh. Bayu, ibu telepon untuk memberitahu kalian.
Bulan depan ibu akan mengadakan acara makan-makan untuk perkenalan keluarga. Ibu ingin meresmikan hubungan ibu dengan Pak Damar. Kalian tidak harus suka, tetapi kalian harus datang. Ibu sudah hidup setengah mati untuk anak-anak. Sekarang ibu ingin hidup untuk diri sendiri. Bayu mematung. Saya juga tidak bisa berkata apa-apa. Di seberang sana, Ibu Ratna menambahkan dengan nada menantang, dan ibu peringatkan, jangan ada yang menyinggung soal uang dan mempermalukannya. Dia tulus menyayangi ibu. Ibu tidak akan membiarkan kalian menghinanya. Panggilan berakhir, meninggalkan keheningan yang dingin di dalam ruangan. Saya menatap tumpukan bukti di meja, lalu menatap wajah suami saya yang pucat pasi. Acara perkenalan itu, jika benar-benar terjadi, bukan lagi sekadar seorang wanita tua yang mengumumkan cinta barunya. Itu bisa menjadi langkah terakhir sebelum Ibu Ratna dengan tangannya sendiri menyerahkan seluruh harta, kehormatan, dan sisa hidupnya kepada seorang pria yang pernah menghilang dari kehidupan ibu lain setelah menguras habis tabungannya. Setelah panggilan telepon yang mengumumkan acara perkenalan itu, Bayu tidak bisa tidur. Dia duduk di balkon sangat lama, sebatang rokok terselip di antara jarinya, sudah hampir habis terbakar tanpa diisap. Saya tahu dia sedang terluka. Seorang pria bisa tegar di hadapan dunia, tetapi ketika ibu yang sangat ia sayangi, justru menganggapnya sebagai penghalang, rasa sakit itu sulit diungkapkan. Keesokan paginya, Bayu izin tidak masuk kerja setengah hari. Dia bilang ingin bertemu ibunya sendirian terlebih dahulu agar saya tidak lagi dipandang sinis. Saya tidak melarangnya. Ada hal-hal antara ibu dan anak yang jika ada menantu, suasananya hanya akan semakin tegang. Tetapi sebelum dia pergi, saya tetap berpesan, jangan paksa ibu untuk langsung mengaku salah. Cukup buat beliau mau menunda rencananya. Kita masih punya waktu. Bayu mengangguk, tetapi tatapannya berat. Hampir tengah hari, dia baru menelepon saya. Suaranya lelah dan serak. Rin, bisa ke rumah ibu? Sepertinya aku sudah tidak sanggup bicara lagi. Saya meninggalkan makan siang saya di kantor dan segera memesan ojek online. Begitu tiba di halaman rumahnya, saya sudah mendengar suara Ibu Ratna dari dalam ruang tamu, begitu keras hingga pot-pot bunga di teras seolah ikut bergetar. Sudah, jangan bicara lagi. Ibu tahu. Kamu sudah termakan omongan istrimu. Dulu kamu tidak begini. Apa kata ibu? Kamu tidak pernah membantah. Sejak menikah dengannya, sedikit-sedikit bukti, sedikit-sedikit surat, sedikit-sedikit harus jelas. Bayu berdiri di tengah ruangan, bahunya terkulai. Di atas meja ada map berisi bukti dari Ibu Rina, tetapi jelas sekali Ibu Ratna belum membacanya, hanya melihat sekilas beberapa foto lalu menepisnya. Saya masuk dan menyapa dengan pelan. Ibu menoleh pada saya, tatapannya setajam pisau. Kamu datang di saat yang tepat. Puas kamu sekarang? Kamu sudah membuat anakku mencurigai ibunya sendiri, sekarang kamu mengorek-ngorek masa lalu orang lain untuk menjatuhkan Pak Damar. Bayu mencoba menenangkan. Bu, Bima tidak menjatuhkan siapapun. Bima hanya ingin ibu melihat baik-baik pesan-pesan ini, cara bicaranya, cara meminjam uang, semuanya sama persis dengan yang terjadi pada ibu. Ibu Ratna tersenyum sinis, suaranya bergetar karena marah. Sama memangnya kenapa? Di dunia ini banyak orang yang difitnah. Perempuan-perempuan itu mungkin ditolak olehnya lalu balas dendam. Kalian belum tahu apa-apa sudah ikut-ikutan menuduh. Saya menatapnya, merasa marah sekaligus kasihan. Saat seseorang sudah memilih untuk percaya, mereka bisa mencari pembenaran untuk setiap celah. Bayu meletakkan tangannya di dada, suaranya tercekat. Bu, Bima ini anak ibu. Bima tidak menginginkan apapun dari ibu. Bima hanya takut ibu ditipu. Ibu Ratna tiba-tiba menangis, tetapi bukan tangisan lemah, melainkan tangisan penuh amarah dari seseorang yang merasa seluruh dunia memusuhinya. Dulu ayahmu meninggal. Ibu sendirian membesarkanmu, menahan semua gunjingan orang, demam sendirian pun tidak berani mengeluh. Sekarang ibu menemukan orang yang menyayangi ibu, yang mau mendengarkan ibu, kalian malah merusaknya. Ibu sudah hidup setengah mati untukmu, apa ibu tidak boleh hidup untuk diri sendiri? Kalimat itu membuat Bayu terdiam. Saya melihat matanya memerah. Ibu Ratna sangat tahu cara menyentuh titik terlemah putranya. Beliau tidak berdebat dengan logika. Beliau berbicara dengan penderitaan. Dan penderitaan yang nyata, jika diungkapkan di saat yang tepat, bisa membuat semua bukti terasa dingin dan kejam. Tepat saat itu, terdengar langkah kaki di luar. Pak Damar muncul dengan sekantong buah di tangannya, wajahnya penuh kekhawatiran.
Saya tidak tahu apakah kedatangannya kebetulan atau sudah diatur, tetapi waktunya sangat pas. Dia berdiri di ambang pintu, melihat pemandangan di dalam, lalu menghela napas. Maaf. Sepertinya karena saya keluarga Ibu Ratna jadi tidak rukun. Ibu Ratna buru-buru menyeka air mata. Pak Damar, jangan bicara begitu. Pak Damar meletakkan kantong buah di meja. Sikapnya begitu rendah hati hingga jika orang luar melihatnya, pasti akan mengira kami sedang menindas seorang pria baik. Ia menoleh pada Bayu, suaranya dalam dan sedih. Mas Bayu, saya mengerti kekhawatiranmu pada ibumu. Tetapi saya tidak pernah berniat mengambil apapun dari Ibu Ratna. Jika kalian tidak suka, saya akan pergi, asalkan Ibu Ratna bahagia. Begitu kalimat itu diucapkan, Ibu Ratna langsung berdiri di depannya. Tidak. Bapak tidak perlu pergi kemana-mana. Ini rumah saya. Saya yang berhak memutuskan siapa yang boleh masuk. Lalu beliau menoleh pada Bayu dengan suara keras. Lihat, kan? Orang sebaik ini kalian masih curigai. Apa ada penipu yang berani berkata akan pergi? Saya menatap Pak Damar. Ia menunduk, bibirnya terkatup, tetapi matanya sangat waspada. Itu bukan tatapan orang yang teraniaya, itu tatapan orang yang tahu persis bahwa ia baru saja berhasil membuat Ibu Ratna sepenuhnya berpihak padanya. Bayu juga menyadarinya. Tetapi ia tidak bisa berkata apa-apa lagi di hadapan pembelaan buta ibunya. Setelah hari itu, Ibu Ratna nyaris memutus komunikasi dengan kami. Bayu menelepon, beliau menjawab dengan dingin. Saya mengirim pesan menanyakan kabarnya, tidak dibalas. Seminggu kemudian, Bayu mampir ke rumah ibunya setelah pulang kerja dan menemukan sepasang sandal pria di depan pintu. Dan di gantungan dinding ada sebuah jaket milik Pak Damar. Ia menelepon saya dengan suara tegang. Ibu memberikan kunci rumah padanya. Malam itu, saat Bayu masuk, ia melihat Pak Damar sedang duduk di meja teh seolah-olah pemilik rumah. Ibu Ratna di dapur mengupas buah, sementara pria itu dengan santainya membuka lemari dan mengeluarkan seperangkat cangkir teh peninggalan almarhum ayah mertua saya. Perangkat teh itu sangat berharga bagi almarhum. Saat meninggal, Bayu bahkan berpesan pada ibunya untuk menyimpannya sebagai kenang-kenangan. Kini, seorang pria yang baru muncul beberapa bulan menggunakannya seolah miliknya sendiri. Bayu tidak tahan lagi dan bertanya langsung. Sejak kapan ibu memberikan kunci pada Pak Damar? Ibu Ratna menjawab dengan enteng. Dia sering kesini membantu, jadi biar praktis. Kenapa kamu sewot? Pak Damar tersenyum ramah. Saya juga sebenarnya tidak enak, tetapi Ibu Ratna memaksa. Katanya daripada bolak-balik merepotkan. Lagi pula rumah kita berdekatan, anggap saja saya ikut menjaga rumah. Tepat saat itu, Bayu melihat beberapa lembar kertas fotokopian di atas meja. Ia mengambilnya, raut wajahnya langsung berubah. Itu adalah salinan sertifikat tanah rumah yang ditempati Ibu Ratna dan tanah pusaka di desa. Bayu mengangkat kertas itu, suaranya dingin. Ini apa? Ibu Ratna bergegas keluar dan merebutnya. Jangan sentuh barang ibu. Bayu menatap lurus ke arah Pak Damar. Siapa yang memfotokopi ini? Belum sempat Pak Damar menjawab. Ibu Ratna sudah menyela. Ibu yang minta tolong Pak Damar. Dia punya kenalan di kantor pertanahan. Biar dicek dulu. Jadi nanti kalau ibu mau urus apa-apa tidak ditipu orang. Bayu tertawa. Tetapi tawanya terdengar lebih getir daripada marah. Ibu takut ditipu orang luar. Jadi ibu memberikan sertifikat tanah pada orang yang baru dikenal beberapa bulan untuk diperiksa? Ibu Ratna menunjuk wajah putranya. Pak Damar bukan orang luar. Orang luar itu adalah mereka yang selalu menganggap ibunya bodoh, pikun, dan gampang ditipu. Kalimat itu seolah menutup pintu terakhir antara ibu dan anak. Bayu berdiri kaku, tangannya masih gemetar. Saya tahu. Sejak saat itu, Pak Damar tidak hanya masuk ke dalam rumah Ibu Ratna, ia telah masuk ke titik terlemah di hatinya, lalu mengubah putra kandung dan menantunya menjadi musuh di mata beliau. Malam itu saat Bayu pulang, ia duduk sangat lama di meja makan tanpa menyentuh makanannya. Saya tidak banyak bertanya. Hanya Bima yang berlari memeluk kaki ayahnya dan bertanya polos, nenek marah sama ayah, ya? Bayu membungkuk, menggendong putranya, suaranya serak. Iya. Nak, nenek sedang sedikit marah sama ayah. Saya melihat mereka berdua, hati saya terasa berat. Suasana keluarga sejak saat itu bukan lagi sekadar perdebatan kecil. Ini sudah menjadi tarik-menarik yang sesungguhnya. Dan di ujung tali yang lain, ibu mertua saya sedang menggandeng tangan seorang pria yang tidak kami kenal, sambil memunggungi darah dagingnya sendiri.
Setelah insiden fotokopi sertifikat tanah, saya tahu waktu kami tidak banyak lagi. Begitu Pak Damar menyentuh surat-surat berharga, artinya ia tidak lagi bermain dengan pinjaman puluhan juta. Targetnya sudah jauh lebih besar. Tabungan Ibu Ratna hanyalah pembuka. Rumah dan tanah pusaka adalah mangsa utamanya. Saya kembali menghubungi Ibu Rina. Kali ini, kami tidak lagi sekadar berbagi kekhawatiran, tetapi mulai menyusun semua bukti secara sistematis. Ibu Rina memberikan saya nomor telepon lama yang pernah digunakan Pak Damar untuk menghubungi ibunya. Saat melihat nomor itu, saya tertegun. Itu adalah nomor yang sama yang digunakan untuk menghubungi Ibu Ratna. Hanya saja nama kontaknya berbeda. Seseorang yang sangat berhati-hati seharusnya mengganti nomor setelah setiap aksinya. Tetapi mungkin karena terlalu percaya diri atau berpikir para korbannya akan malu untuk melapor, ia masih menggunakan nomor yang sama. Kelalaian kecil itu menjadi benang pertama yang akan kami gunakan untuk mengurai kekusutan di baliknya. Ibu Rina mengusulkan untuk membuat sebuah grup percakapan rahasia. Awalnya hanya ada saya, dia, dan ibunya, Ibu Wati. Ibu Wati tidak ingin terlibat langsung, hanya mengirim pesan singkat dengan tangan gemetar. Kalau Bu Ratna masih bisa diselamatkan, tolong selamatkan dia. Jangan sampai seperti saya, sadar setelah semuanya habis. Membaca pesan itu, tenggorokan saya tercekat. Seorang wanita yang pernah begitu terluka, hingga tidak berani muncul, masih berusaha memperingatkan orang lain. Itu sudah cukup menunjukkan betapa dalam luka yang ditinggalkan Pak Damar. Kami mulai melacak dengan mencocokkan nomor telepon, foto profil lama, nama akun media sosial, dan komentar-komentar mesra di bawah unggahannya. Ibu Rina ternyata lebih berpengalaman dari yang saya duga. Ia bercerita bahwa dulu karena kasihan pada ibunya, ia sempat diam-diam melacak Pak Damar selama beberapa bulan setelah ia menghilang, tetapi saat itu hanya menemukan potongan-potongan kecil. Sekarang, dengan kasus Ibu Ratna, potongan-potongan itu mulai membentuk sebuah gambaran utuh. Hanya dalam 3 hari, grup kami bertambah 4 anggota baru. Yang pertama adalah Ibu Diana, pemilik sebuah toko bunga kecil. Ia pernah mentransfer 80 juta kepada Pak Damar untuk modal impor bibit anggrek langka. Terdengar konyol, tetapi saat itu Pak Damar sangat meyakinkan, bahkan membawanya melihat kebun dan bertemu seseorang yang berpura-pura sebagai pemilik kebun. Saat ia menanyakan keuntungan, Pak Damar beralasan pasar sedang lesu karena pandemi, lalu perlahan menghilang. Yang kedua adalah Ibu Lani, berusia 50-an, seorang penjahit rumahan. Ia tidak punya banyak uang tunai, tetapi karena percaya pada janji Pak Damar untuk membuka butik bersama, ia bersedia menjadi penjamin pinjaman sebesar 150 juta. Saat pihak bank menagih, barulah ia sadar seluruh uangnya telah masuk ke rekening orang lain. Ia bercerita di grup, saya tidak berani bilang pada anak-anak. Mereka bertanya kenapa utang saya banyak, saya bilang untuk renovasi rumah. Sudah tua tapi bodoh, malu sekali rasanya. Yang ketiga adalah Ibu Mirna, seorang guru pensiunan. Ia belum kehilangan banyak uang, tetapi sudah memesan sebuah restoran untuk acara makan malam keluarga. Karena Pak Damar berjanji setelah acara itu akan mengajaknya menikah. Ia mengirimkan foto kebaya berwarna hijau toska yang masih tergantung di lemarinya, dengan pesan singkat. Saya kira, di akhir hidup saya akhirnya ada yang menggandeng tangan. Yang keempat adalah Ibu Susan, pemilik lapak buah di Pasar Induk. Ia lebih tegar dari yang lain. Begitu bergabung, ia langsung mengirimkan beberapa rekaman suara. Di dalamnya, suara Pak Damar yang dalam dan hangat terdengar jelas. Aku tidak butuh uangmu, aku hanya ingin kepercayaanmu. Tetapi jika kamu tidak membantuku sekarang, aku takut tidak punya muka lagi untuk berada di sampingmu. Kalimat itu seperti sebuah kunci yang digunakan berulang kali, hanya nama pendengarnya yang diganti. Setiap wanita di grup itu pernah mengira dirinya lah satu-satunya. Masing-masing diberi panggilan khusus. Belahan jiwa. Pelabuhan terakhir. Senja yang tenang. Terdengar romantis. Tetapi saat disandingkan, kata-kata itu menjadi mengerikan. Perasaan yang ia tawarkan bukan dari hati, melainkan naskah yang sudah disiapkan. Saya mencetak pesan-pesan yang sama, menandai setiap kalimat yang berulang. Di usia ini, aku tidak butuh apa-apa selain seseorang yang mengerti. Kalimat itu ia kirimkan pada Ibu Wati dan juga pada Ibu Mirna. Uang tidak penting, yang penting adalah perasaan. Kalimat ini muncul di percakapan dengan setidaknya 3 korban. Tetapi selalu diikuti dengan permintaan transfer dana. Malam keempat,
Saya meletakkan semua dokumen di hadapan Bayu. Kali ini bukan lagi sekadar foto-foto acak, melainkan sebuah tabel perbandingan yang jelas, nama setiap korban, waktu perkenalan, jumlah kerugian, alasan yang diberikan Pak Damar, rekening penerima, dan kalimat-kalimat manis yang sama. Semakin Bayu membaca, wajahnya semakin kelabu. Saat sampai pada baris yang mencatat Ibu Ratna telah mentransfer 120 juta dan berisiko menjual tanah, ia mencengkeram pinggiran meja. Dia mendekati semua wanita ini dalam waktu yang bersamaan? Tanyanya. Suaranya tak percaya. Saya berbisik. Setidaknya 5 orang. Bu. Dan Ibu adalah korban dengan aset yang paling jelas. Kalimat itu membuat Bayu sontak berdiri. Ia berjalan ke balkon. Kedua tangannya bertumpu pada pagar. Punggungnya membungkuk seperti tertimpa batu besar. Sesaat kemudian, ia kembali masuk. Matanya merah tetapi suaranya lebih mantap. Kita tidak bisa membiarkan acara perkenalan itu terjadi begitu saja. Jika kita melarang Ibu, ia tidak akan mendengarkan. Jika kita tunjukkan bukti ini hanya pada Ibu, ia akan menanyakannya pada Pak Damar. Jadi, kita harus membuatnya tidak bisa mengelak di hadapan semua orang. Saya menatapnya. Langsung mengerti maksudnya. Bukan kami ingin mempermalukan Ibu Ratna. Tetapi jika tidak ada guncangan yang cukup kuat, beliau akan terus menutup telinga dari kebenaran. Saya menghubungi Ibu Rina dan anggota grup lainnya. Awalnya semua ragu. Tidak ada yang ingin mengorek luka lama di depan orang asing. Tetapi ketika saya mengatakan bahwa Ibu Ratna akan menjual tanah pusaka, Ibu Susan yang pertama angkat bicara. Saya ikut, karena saya diam, dia bisa terus menipu orang lain. Kali ini saya tidak akan diam lagi. Satu persatu. Yang lain pun setuju. Rencananya disusun dengan jelas. Kami tidak akan berteriak-teriak di jalan. Tidak akan melabrak, tidak akan membuat keributan yang sia-sia. Semua akan hadir di acara perkenalan Ibu Ratna, membawa bukti rekening koran, foto, pesan singkat, dan rekaman suara. Bayu akan bertanggung jawab menenangkan pihak keluarga, sementara saya akan menyiapkan tabel perbandingan agar bisa ditunjukkan pada saat yang tepat. Malam itu, saat melipat kembali map berisi bukti, tangan saya terasa dingin. Saya tahu, acara makan-makan yang akan datang bukan hanya menjadi tempat Ibu Ratna memperkenalkan pria yang ia cintai. Itu akan menjadi panggung di mana sebuah topeng akan direnggut paksa. Dan di baliknya, apa yang menanti kami mungkin jauh lebih buruk dari apa yang sudah kami kumpulkan di atas kertas. Pada hari Ibu Ratna mengadakan acara perkenalan, hujan turun sejak pagi. Hujan gerimis yang awet, seolah sengaja ingin membuat suasana menjadi muram. Beliau memilih sebuah restoran dengan taman yang cukup mewah di sebuah kawasan perumahan baru. Dengan ruang privat yang cukup untuk menampung lebih dari 20 orang. Beliau mengatakan kepada kerabat bahwa ini hanya acara makan-makan biasa, tetapi dari persiapannya, semua orang tahu ini lebih dari itu. Saat saya dan Bayu tiba, Ibu Ratna sudah ada di sana. Beliau mengenakan gaun berwarna merah anggur, lehernya dihiasi kalung mutiara, rambutnya ditata ringan, dan wajahnya dirias dengan cermat hingga terlihat beberapa tahun lebih muda. Sudah lama saya tidak melihatnya sebahagia itu. Kebahagiaan yang seharusnya membuat seorang anak ikut senang, jika saja pria yang berdiri di sampingnya bukanlah Damar Purnomo. Pria itu mengenakan setelan abu-abu, kemeja putih, sepatu kulit mengkilap, dan di tangannya ada seikat bunga lili putih. Melihat kami masuk, ia tersenyum lebih dulu, begitu sopan hingga sulit dicari celahnya. Bayu, Arini, sudah datang? Saya senang sekali. Hari ini kita semua kumpul dengan damai ya. Yang sudah-sudah, lupakan saja. Ibu Ratna menatap Bayu dengan nada sedikit angkuh. Lihat, kan? Pak Damar selalu memikirkan kerukunan keluarga. Orang baik itu memang begitu. Bayu tidak menjawab. Ia menarik kursi untuk saya, matanya menyapu seisi ruangan. Kerabat dari pihak suami sudah cukup banyak yang datang. Tante Leni, sepupu Ibu Ratna, Om Budi, dari pihak almarhum ayah mertua, beberapa tetangga dekat, dan teman-teman dari sanggar senam ibu. Acara makan dimulai dengan basa-basi yang terasa canggung. Pak Damar sangat lihai berbicara. Ia tahu kapan harus menuangkan minuman, menyapa setiap orang dengan benar, memuji Tante Leni yang terlihat lebih muda, memuji Om Budi yang masih gagah, dan memuji teman-teman Ibu Ratna yang setia kawan. Hanya dalam setengah jam, banyak yang mulai menatapnya dengan simpatik. Seorang teman ibu mertua saya bahkan berkata, Bu Ratna beruntung sekali, di usia segini bisa bertemu pria matang seperti Pak Damar.
Ibu Ratna yang mendengarnya tersipu, menunduk sambil tersenyum seperti gadis remaja. Saya melihat pemandangan itu, dan hati saya terasa sesak. Jika bukan karena map berisi bukti di dalam tas saya, mungkin saya juga ingin percaya bahwa ini adalah sebuah kisah cinta tulus yang datang terlambat. Di tengah acara, Ibu Ratna berdiri. Beliau memegang gelasnya, melihat sekeliling, lalu berkata, "Hari ini saya mengundang Bapak, Ibu, dan saudara sekalian. Pertama untuk bersilaturahmi. Kedua, saya ingin memperkenalkan Pak Damar kepada keluarga. Suami saya sudah lama tiada, saya juga sudah bertahun-tahun sendiri. Pak Damar adalah orang yang pengertian, yang menyayangi saya, jadi saya ingin Anda semua menjadi saksi bagi kami." Seisi ruangan berbisik. Ada yang mengangguk, ada yang menatap Bayu dengan ragu. Pak Damar berdiri di samping ibu, wajahnya tampak rendah hati, tetapi matanya berbinar cepat. Ibu Ratna melanjutkan, suaranya semakin mantap. "Kedepannya, saya juga berencana menjual tanah lama di desa. Tanah itu sudah bertahun-tahun tidak terurus. Saya dan Pak Damar berencana membuka sebuah toko makanan sehat. Sekalian ada kegiatan, sekalian ada pegangan di hari tua." Gelas di tangan Bayu terhenti, wajahnya terlihat pucat. Beberapa kerabat langsung mengerutkan kening. Om Budi meletakkan sendoknya. "Ratna, tanah itu kan tanah pusaka peninggalan almarhum. Masalah menjualnya tidak bisa diputuskan sambil makan begini." Wajah Ibu Ratna sedikit mengeras. "Saya masih hidup, sertifikat atas nama saya, jadi saya punya hak. Saya tidak mau hidup terus dibayangi masa lalu." Pak Damar meletakkan tangannya dengan lembut di bahu ibu. "Sudahlah, Bu. Hari ini kan hari bahagia, jangan jadi tegang. Saya hanya berharap ke depannya bisa melakukan sesuatu yang baik bersama ibu. Kalau anak-anak belum mengerti, nanti juga perlahan akan paham." Caranya berbicara membuat banyak orang kembali luluh, seolah semua keraguan kami adalah bentuk keegoisan anak-anak. Lalu ia mengangkat gelasnya ke arah hadirin. "Saya berterima kasih pada Ibu Ratna atas kepercayaannya, dan pada keluarga yang telah memberikan saya kesempatan untuk berada di sini. Saya tidak berjanji muluk-muluk, hanya berjanji akan menjaga beliau dengan segenap ketulusan yang tersisa dalam hidup saya." Tepat saat itu, pintu ruangan terbuka. Orang pertama yang masuk adalah Ibu Rina, di sampingnya ada ibunya, Ibu Wati. Di belakang mereka, ada Ibu Diana, Ibu Lani, Ibu Mirna, dan Ibu Susan. 5 wanita, 5 wajah berbeda, tetapi semua memiliki sorot mata yang sama, campuran antara luka dan amarah. Seluruh ruangan hening seketika. Pak Damar yang sedang memegang gelas, tangannya membeku di udara. Ibu Susan adalah yang pertama bicara. Ia berjalan lurus ke depan, menunjuk wajah Pak Damar. "Mas Damar, dulu Mas bilang akulah satu-satunya wanita dalam hidupmu. Apa hari ini Mas punya satu-satunya yang baru?" Seisi ruangan gempar. Wajah Ibu Ratna pucat pasi. Pak Damar mencoba tertawa. "Ibu salah orang. Saya tidak kenal Ibu." Ibu Diana melemparkan setumpuk rekening koran ke atas meja. Kertas-kertas itu meluncur di atas taplak putih dan berhenti tepat di depan gelas Pak Damar. "Tidak kenal saya. Tapi uang 80 juta. Yang saya transfer untuk modal bisnis anggrek kemana? Nomor rekening ini milikmu, kan?" Ibu Lani juga meletakkan sebuah surat perjanjian kredit dari bank, suaranya bergetar tapi jelas. "Dan saya menjaminkan rumah saya untuk pinjaman 150 juta. Kamu bilang mau membuka butik bersamaku. Di mana butiknya?" Pak Damar mundur selangkah, senyum sopan di wajahnya mulai luntur. Ibu Mirna menangis, mengeluarkan sebuah foto dari tasnya. Di dalam foto, ia dan Pak Damar sedang berfoto mesra di tepi danau. "Masih ingat kebaya yang saya jahit untuk hari pernikahan kita? Kamu menghilang sehari sebelumnya. Hari ini kamu berdiri di sini. Berjanji akan menjaga orang lain dengan tulus. Apa kamu tidak merasa mual?" Ibu Ratna tidak sanggup lagi berdiri, ia berpegangan pada kursi. Ia menatap Pak Damar, suaranya parau. "Katakan padaku. Siapa mereka?" Pak Damar menelan ludah, matanya bergerak liar. Bayu berdiri, meletakkan tabel perbandingan yang telah saya siapkan di hadapan semua orang. Ia berkata, kata demi kata, "Bu, mereka adalah wanita-wanita yang pernah didekati oleh pria ini dengan cara yang sama persis. Diberi perhatian, janji, dipinjam uang, lalu ditinggalkan. Ibu bukan satu-satunya." Suasana di ruangan seolah membeku. Bisik-bisik yang tadinya riuh kini lenyap saat Ibu Wati dengan gemetar menyalakan rekaman suara di ponselnya. Suara Pak Damar terdengar.
Aku hanya butuh teman di hari tua. Uang tidak penting, yang penting adalah perasaan. Itu adalah kalimat yang sama persis yang pernah Ibu Ratna banggakan pada saya. Beliau menoleh pada Pak Damar, bibirnya bergetar hebat. Kamu pernah mengatakan itu padaku. Pak Damar tidak bisa lagi mempertahankan ketenangannya. Ia membentak. Perempuan-perempuan ini gila semua. Mereka mengejarku dan tidak berhasil, lalu balas dendam. Ratna, kamu harus percaya padaku. Tetapi kali ini, di mata Ibu Ratna, sudah muncul keraguan. Beliau menatap tumpukan rekening koran, foto-foto, lalu menatap kelima wanita yang berdiri di hadapannya. Semua kata-kata manis, semua karangan bunga, semua cangkir teh sore hari, tiba-tiba berubah menjadi sebuah pertunjukan murahan. Saya melihat tangannya terlepas dari genggaman Pak Damar, perlahan tapi pasti. Pak Damar, dari seorang pria sopan dan hangat, kini terekspos sebagai penipu di hadapan seluruh kerabat. Dan di tengah keheningan itu, saya tahu, badai yang sesungguhnya baru saja dimulai. Pak Damar melihat sekeliling ruangan. Untuk pertama kalinya sejak ia muncul dalam kehidupan ibu mertua saya, ketenangan di wajahnya retak. Semua tuduhan, bukti transfer, dan foto-foto bersama wanita lain yang terpampang di hadapannya membuatnya tidak bisa lagi mempertahankan citra baiknya. Ia mundur selangkah lagi, tangannya meraih jas yang tersampir di kursi, mulutnya masih mencoba membantah. Kalian sudah cukup mengarang cerita. Saya tidak punya waktu meladeni sekumpulan wanita frustrasi. Ibu Susan langsung menghalangi pintu. Frustrasi lebih baik daripada menjadi penipu sepertimu. Tetapi Pak Damar lebih cepat. Ia mendorong sebuah kursi hingga piring dan gelas di atas meja berjatuhan, lalu menyelinap melalui celah di dekat pintu servis. Semua orang riuh berdiri. Bayu hendak mengejarnya, tetapi saya menahan tangannya. Jangan, Mas. Biarkan saja. Yang penting sekarang Ibu. Ibu Ratna berdiri kaku di tengah ruangan. Wajahnya pucat pasi, riasannya tidak mampu menutupi bibirnya yang gemetar. Sesaat kemudian, seolah baru tersadar dari syok, beliau menoleh pada para wanita itu, suaranya parau tetapi masih berusaha menjaga sisa harga dirinya. Kalian semua bersekongkol, kan? Kalian iri, makanya kalian datang untuk merusak acaraku. Seluruh ruangan hening. Tak ada yang menyangka, setelah semua bukti itu, beliau masih mencoba mencari pembenaran. Ibu Wati menatap Ibu Ratna, matanya memerah. Bu, saya pernah mengatakan hal yang sama persis. Saya juga pernah menuduh putri saya, bahwa orang lain hanya iri padanya. Baru saat uang dan orangnya hilang, saya sadar bahwa yang menjadi korban adalah saya. Ibu Ratna mundur, menggelengkan kepalanya berulang kali. Tidak, Pak Damar tidak seperti itu. Dia merawatku, dia ingat kakiku sakit sebelah mana, dia tahu aku suka minum teh apa. Seorang penipu tidak mungkin sesabar itu. Beliau berbicara seolah pada dirinya sendiri, mencoba memungut sisa-sisa kenangan indah untuk menutupi kebenaran buruk yang baru saja terungkap. Bayu tidak tahan lagi. Ia melangkah ke hadapan ibunya, suaranya bergetar karena marah. Sampai sekarang ibu masih membelanya? Ibu lihat ini. Setiap orang di sini punya bukti transfer, pesan singkat, foto. Ibu mau dia mengambil apa lagi baru ibu sadar. Ibu Ratna menatap putranya, air mata mengalir deras. Tetapi bukannya luluh, beliau justru berteriak. Setidaknya dia lebih peduli padaku daripada almarhum ayahmu di akhir hayatnya. Kalimat itu seperti tamparan telak bagi seisi ruangan. Om Budi yang berdiri di dekatnya tertegun. Bayu mematung, matanya memerah. Saya merasa hati saya sesak. Ayah mertua saya sudah meninggal bertahun-tahun. Dalam ingatan Bayu, beliau adalah pria pendiam yang seumur hidup bekerja keras dan tidak pandai menunjukkan perasaan. Di tahun-tahun terakhirnya, beliau sakit parah, sifatnya menjadi lebih kaku. Mungkin di dalam hati Ibu Ratna, kesepian itu sudah dimulai jauh sebelum suaminya meninggal. Tetapi menggunakan kekurangan masa lalu untuk membenarkan seorang penipu, itu menyakiti Bayu begitu dalam. Ibu Ratna menangis terseduh-seduh. Kalian tahu bagaimana rasanya sendirian di rumah gelap? Tahu bagaimana rasanya setiap kali hujan teringat tidak ada lagi yang memanggil untuk makan? Pak Damar datang, dia bertanya apa aku kedinginan, dia mengucapkan selamat malam. Hal-hal sepele seperti itu bagi kalian tidak ada artinya, tapi bagiku itu adalah sebuah sandaran. Tak ada yang membantah lagi. Bahkan para wanita yang menjadi korban pun terdiam. Karena mereka paham, hal pertama yang dicuri oleh Pak Damar bukanlah uang, melainkan kesepian mereka.
Uang hanyalah imbalan setelah kepercayaan berhasil didapatkan. Acara makan itu bubar dalam kekacauan. Kerabat pulang dengan desahan panjang. Ada yang menyalahkan Ibu Ratna yang naif. Ada yang menyalahkan Bayu karena membiarkan ibunya kesepian. Para korban juga satu persatu pamit setelah bertukar nomor kontak. Saya mengantar Ibu Ratna pulang. Sementara Bayu mengikuti dari belakang dengan mobilnya. Sepanjang jalan, Ibu tidak mengucapkan sepatah kata pun, hanya duduk memeluk tasnya di dekat jendela, matanya menatap kosong keluar. Beberapa hari kemudian, pihak kepolisian menghubungi Ibu Rina dan beberapa korban lain untuk dimintai keterangan. Awalnya saya pikir mereka hanya akan memverifikasi jumlah kerugian. Tetapi saat saya dan Bayu mendampingi Ibu Ratna, barulah saya sadar kasusnya tidak sesederhana itu. Seorang penyidik meletakkan beberapa foto dari rekaman CCTV di atas meja. Di dalam foto, Pak Damar tidak sendirian. Ada seorang pria lain yang sering muncul bersamanya di berbagai lokasi, kadang berperan sebagai broker tanah, kadang sebagai konsultan investasi. Penyidik itu berkata perlahan, Damar Purnomo ini diduga adalah bagian dari sindikat yang menargetkan wanita parubaya, terutama janda atau yang hidup sendiri dan memiliki aset. Setiap anggota punya peran. Satu membangun hubungan emosional, satu menciptakan peluang investasi palsu, satu lagi mengurus dokumen atau menerima dana. Saya mendengarnya, dan seluruh tubuh saya terasa dingin. Bayu mengepalkan tangannya di atas lutut. Ibu Ratna duduk di sampingnya. Wajahnya tanpa rona. Apa yang beliau kira adalah cinta yang datang terlambat, ternyata adalah sebuah skenario yang diperankan dengan rapi. Pria yang bertanya teh kesukaannya adalah satu peran. Pria yang menawarkan investasi tanah adalah peran lain. Penyidik melanjutkan, saat ini kami sedang mencocokkan dengan kasus-kasus lain. Untuk sementara, keluarga harap menjaga baik-baik semua aset milik Ibu Ratna. Jangan biarkan beliau bertemu lagi dengan orang ini, atau siapapun yang terkait. Keluar dari kantor polisi, Bayu berdiri di bawah teras sangat lama. Hujan sudah reda, tetapi lantai masih basah. Ia menatap ibunya, suaranya serak. Ibu sudah dengar? Ibu bukan satu-satunya. Mereka mengincar ibu karena ibu punya rumah, punya tanah, punya tabungan. Ibu adalah target mereka. Ibu Ratna tidak lagi membantah seperti sebelumnya. Beliau hanya menunduk, kedua tangannya mencengkeram erat tali tasnya. Tetapi saya tahu, di dalam hatinya beliau belum sepenuhnya sadar. Ada kebenaran yang tidak langsung membuka mata, tetapi justru begitu menyakitkan hingga membuat orang ingin menutup mata sekali lagi. Dan karena itulah, saya semakin takut. Karena penjahat seperti Pak Damar tidak akan mudah melepaskan mangsa yang masih dalam jangkauan. Hari-hari setelah pertemuan dengan polisi, rumah kami seolah diselimuti kabut tebal. Bayu hampir setiap hari menelepon ibunya, kadang bertanya sudah makan atau belum, kadang mengingatkan untuk mengunci pintu, kadang hanya diam mendengarkan helaan napas ibunya di seberang telepon. Ibu Ratna tidak lagi seketus dulu, tetapi juga tidak benar-benar terbuka. Suaranya selalu terdengar lelah. Seperti orang yang baru saja melewati badai tetapi masih belum percaya atap rumahnya telah hilang. Saya tahu beliau malu. Seorang wanita yang seumur hidupnya selalu merasa benar, yang terbiasa lebih superior dari menantunya, yang terbiasa memberi perintah pada putranya, kini harus menanggung malu di hadapan seluruh keluarga, karena telah salah mempercayai orang. Rasa sakit itu tidak mudah ditelan. Bayu sering meminta saya untuk membiarkan ibunya tenang beberapa hari. Saya setuju. Tetapi hati saya tidak tenang karena sindikat Pak Damar belum tertangkap semua. Saat mangsa sudah hampir lepas, terkadang pemburu tidak akan mudah menyerah. Kamis pagi, Bayu menelepon ibunya seperti biasa, tetapi telepon berdering lama tanpa diangkat. Ia mengira ibunya sedang di pasar. Siangnya ia menelepon lagi, tetap sama. Pesan yang dikirim hanya menunjukkan status terkirim, bukan terbaca. Sore harinya, ia mulai cemas. Rin. Ibu tidak mengangkat telepon dari pagi. Biasanya sekalipun marah, tidak pernah sampai selama ini. Saya yang sedang di kantor, mendengar suaranya, langsung tahu, ada yang tidak beres. Saya berkata, Mas, langsung ke rumah ibu sekarang. Aku izin pulang cepat, nanti menyusul. Saat saya tiba, Bayu sudah berdiri di depan gerbang rumah Ibu Ratna. Gerbangnya terkunci dari luar. Di dalam, halaman tampak sepi, pot-pot bunga layu setelah hujan semalam. Bayu terus menekan bel dan memanggil, Bu. Ibu di rumah? Tidak ada jawaban. Seorang tetangga menjulurkan kepala dari balik pagar.
dari pagi saya tidak lihat Bu Ratna, Mas. Kirain pergi sama keluarga. Bayu mengambil kunci cadangan dan membuka gerbang. Begitu masuk, saya langsung merasa ada yang salah. Ruang tamunya terlalu rapi. Teko-teh di meja sudah dingin, di sampingnya ada sebutir obat darah tinggi yang belum dikeluarkan dari stripnya. Ibu Ratna tidak akan pernah lupa obatnya jika bepergian biasa. Bayu berlari ke kamar ibunya. Saya mengikutinya. Pintu lemari pakaian sedikit terbuka, beberapa setelan yang biasa dipakai hilang. Koper kecil berwarna coklat yang biasa beliau pakai juga tidak ada. Lalu Bayu terpaku di depan brankas kecil di sudut lemari. Pintunya terbuka lebar. Di dalamnya hanya tersisa beberapa amplop kosong dan buku catatan pembayaran listrik. Ia berlutut. Memeriksa setiap laci, wajahnya semakin pucat. Tidak ada, katanya dengan suara serak. Saya mendekat. Apanya yang tidak ada? Bayu menoleh pada saya, matanya memerah. Sertifikat rumah ini, surat-surat tanah pusaka, bahkan buku tabungan lama ayah, semuanya hilang. Jantung saya serasa jatuh. Apa yang kami takutkan telah terjadi. Ini bukan lagi sekadar Ibu Ratna yang marah dan pergi beberapa jam. Beliau pergi membawa semua dokumen penting, dan jika beliau pergi sendiri itu masih lebih baik. Tetapi jika ada yang mendorongnya, Bayu nyaris panik. Ia menelepon semua kerabat, Tante Leni, Om Budi, teman-teman sanggar senam ibunya. Tak ada yang tahu. Seseorang bahkan bertanya balik, Bu Ratna belum selesai juga urusannya dengan Pak Damar itu? Pertanyaan itu menampar wajah Bayu. Ia menggeram, ibuku hilang. Ini bukan bahan bercandaan. Saya mencoba tetap tenang. Saya turun ke bawah, bertanya pada setiap tetangga. Seorang bapak pemilik warung di ujung gang berkata, pagi tadi sekitar jam 7, ia melihat Ibu Ratna menarik koper keluar. Beliau mengenakan kerudung dan masker. Bapak itu mengira beliau akan pergi dengan keluarga karena ada sebuah mobil SUV hitam yang sudah menunggu di ujung gang. Saya langsung bertanya, Bapak lihat plat nomornya? Bapak itu menggeleng. Tidak jelas, Nak. Tapi sepertinya bukan mobil dari sini. Sopirnya laki-laki. Pakai kacamata hitam dan jaket gelap. Mendengar itu, Bayu lemas. Saya menggenggam tangannya. Kita butuh rekaman CCTV. Kami berlari ke rumah seberang yang memasang kamera di gerbangnya. Pemilik rumah awalnya ragu, tetapi setelah mendengar Ibu Ratna hilang kontak dan membawa surat-surat tanah, mereka langsung mengizinkan kami melihat. Layar diputar ulang ke jam 7.12 pagi. Ibu Ratna muncul di rekaman, menarik koper coklat, tangannya memeluk sebuah tas kain besar. Beliau berjalan cepat, sesekali menoleh ke belakang seolah takut ketahuan. Lalu mobil SUV hitam itu mendekat, pintu belakang terbuka. Seorang pria turun dan membantu memasukkan kopernya. Meskipun pria itu mengenakan topi dan masker, dari postur tubuhnya, cara ia memiringkan bahu, dan cara ia membukakan pintu, punggung saya langsung terasa dingin. Bayu langsung mengenalinya. Ia menunjuk layar, suaranya pecah. Itu Pak Damar. Semuanya seolah berhenti. Pak Damar. Yang seharusnya sedang dicari-cari, yang seharusnya menghindar, justru berani kembali untuk menjemput ibu mertua saya. Atau lebih tepatnya, Ibu Ratna masih bersedia pergi bersamanya. Bayu terduduk lemas di kursi. Ia menutupi wajahnya, suaranya tercekat. Ibu sudah tahu semuanya, tapi masih pergi bersamanya. Ibu sudah melihat semuanya. Saya tidak tahu harus berkata apa. Ada luka yang bukan karena ditipu, tetapi karena orang yang kita sayangi lebih memilih untuk mempercayai si penipu daripada kita. Tetapi saat itu tidak ada waktu untuk bersedih. Saya mengeluarkan ponsel dan langsung menelepon petugas kepolisian yang menangani kasus ini. Baru saja saya menjelaskan beberapa kalimat, ponsel Bayu bergetar. Sebuah pesan dari nomor tak dikenal. Isinya hanya satu baris. Kalau mau ibumu selamat, jangan lapor polisi. Bayu memegang ponselnya, tangannya gemetar. Saya melihat tulisan itu, seluruh tubuh saya dingin. Ini bukan lagi penipuan cinta atau uang biasa. Ini sudah menjadi sebuah perlombaan yang nyata. Ibu Ratna berada di dalam mobil seorang penjahat, membawa seluruh aset keluarga. Dan untuk pertama kalinya saya sadar, jika kami terlambat satu langkah, yang akan kami kehilangan mungkin bukan hanya harta benda. Saya tidak membiarkan Bayu membalas pesan itu. Dalam situasi seperti ini, semakin panik, semakin mudah kita dikendalikan. Saya mengambil ponselnya, memotret pesan itu,
lalu menelepon kembali petugas polisi dengan nomor saya. Saya bicara dengan cepat tetapi jelas, ibu mertua saya telah dibawa pergi. Mereka mengirim pesan ancaman agar kami tidak melapor. Tetapi kami butuh bantuan karena beliau membawa semua sertifikat tanah. Di seberang telepon, petugas itu meminta kami untuk tidak bertindak gegabah dan mencoba melacak lokasi terlebih dahulu. Beruntung, Bayu teringat sesuatu. Ibu Ratna punya sebuah ponsel lama, tipe ponsel jadul yang dulu dibelikan anak-anaknya. Setelah punya smartphone, ponsel lama itu tetap ia simpan di tas untuk mendengarkan radio atau sebagai cadangan. Bayu pernah memasang aplikasi pelacak keluarga di ponsel itu karena ibunya sering lupa jalan saat pergi berobat. Tangannya gemetar saat membuka aplikasi di ponselnya. Setelah beberapa detik, sebuah titik hijau kecil muncul di peta. Lokasinya berada di sebuah resor tepi pantai, sekitar 200 km dari kota kami. Bayu menatap saya, wajahnya pucat pasi. Ibu ada di sana. Saya segera mengumpulkan beberapa dokumen penting, powerbank, dan foto salinan sertifikat lama yang pernah Bayu simpan, lalu mengirimkan lokasinya ke polisi. Mereka bilang akan berkoordinasi dengan polsek setempat tetapi butuh waktu. Bayu tidak bisa menunggu. Ia hanya berkata, "Aku harus pergi sekarang." Saya tahu tidak ada gunanya melarang. Saya menitipkan Bima di rumah kakak saya, lalu berangkat bersama suami. Sepanjang jalan, hujan turun silih berganti. Bayu mengemudi dengan sangat cepat tetapi tetap berusaha fokus. Saya di sampingnya terus memeriksa titik di peta. Titik itu tidak bergerak. Hal itu membuat saya sedikit lega sekaligus takut. Menjelang malam, kami tiba di resor itu. Dari luar, tempat itu tampak sangat indah. Papan namanya bertuliskan Klub Kebugaran Lansia Puri Sejahtera. Gerbangnya dihiasi barisan pohon palem, lampu-lampu taman menyala temaram, dan alunan musik instrumental terdengar dari pengeras suara yang tersembunyi. Sekilas, tempat ini tampak seperti pusat kesehatan premium untuk lansia, dengan fasilitas yoga, makanan organik, dan sesi terapi. Tetapi semakin saya perhatikan, semakin saya merasa dingin. Orang-orang yang keluar masuk kebanyakan adalah wanita parubaya, berpakaian rapi, dengan raut wajah antara antusias dan melamun, seolah mereka baru saja memasuki sebuah dunia yang mereka yakini hanya untuk mereka. Kami menanyakan keberadaan Ibu Ratna pada resepsionis. Gadis muda di meja itu menatap kami, senyumnya standar tetapi matanya waspada. "Mohon maaf, kami menjaga privasi anggota." Bayu meletakkan KTP-nya di meja, suaranya menegang. "Saya putranya. Ibu saya hilang kontak dan membawa dokumen penting. Saya harus bertemu dengannya sekarang." Gadis itu tetap tenang. "Jika Ibu Ratna bersedia, akan kami sampaikan. Tetapi jika beliau sedang mengikuti sesi terapi, mohon ditunggu." "Terapi apa sampai memutus kontak dengan keluarga?" geram Bayu. Gadis itu tidak menjawab, hanya menelepon interkom. Beberapa menit kemudian, seorang pria muncul, memperkenalkan diri sebagai manajer resor. Ia berbicara dengan sangat lancar, mengatakan bahwa tempat ini membantu para lansia menyeimbangkan emosi dan menghindari tekanan dari keluarga. Mendengar itu, saya merinding. Tak lama kemudian, kami diantar ke gedung utama. Di sepanjang koridor, ada papan-papan dengan slogan, "Usia senja bukan beban, hiduplah untuk dirimu sendiri. Anak-anak tidak bisa menggantikan kebahagiaan pribadi." Kalimat-kalimat itu, jika dibaca terpisah, tidak salah. Tetapi jika diletakkan di sebuah tempat yang menampung wanita-wanita kesepian, yang telah menjadi target sindikat seperti Pak Damar, kalimat-kalimat itu menjadi bius yang sangat berbahaya. Di sebuah ruangan besar berlantai kayu, belasan wanita parubaya duduk melingkar. Ada yang minum teh, ada yang menyeka air mata. Seorang wanita mengenakan gamis biru sedang berbicara dengan lembut. "Ibu-ibu harus paham. Terkadang anak-anak melarang bukan karena sayang, tetapi karena takut kehilangan kendali atas aset kita. Untuk bahagia, kita harus berani memutuskan sendiri." Saya melihat Bayu terpaku. Di dekat jendela, Ibu Ratna sedang duduk. Beliau mengenakan blus berwarna krem, rambutnya disanggul rapi. Di sampingnya, duduk Pak Damar. Ia tidak melarikan diri. Ia duduk di sana, tangannya diletakkan dengan santai di sandaran kursi ibu. Wajahnya tenang, seolah ia adalah pelindung seorang wanita lemah dari anak-anak yang tidak tahu terima kasih. "Ibu," panggil Bayu dengan keras. Ibu Ratna menoleh. Sesaat saya melihat kepanikan di matanya, tetapi itu cepat hilang,
digantikan oleh kemarahan. Beliau berdiri dan berjalan ke arah kami. "Siapa yang mengizinkan kalian ke sini?" Bayu nyaris berlari. "Ibu pergi kemana saja? Ibu tahu Bima mencari ibu seharian?" Ibu Ratna menatapnya seperti musuh. "Aku pergi kemana itu hakku. Aku bukan anak kecil yang harus kamu awasi." Bayu menahan diri. Ibu sedang bersama orang yang dituduh sebagai penipu. Ibu bahkan membawa sertifikat tanah. "Ibu mau menandatangani apa di sini?" Begitu mendengar kata sertifikat tanah, beberapa wanita di ruangan itu menoleh. Pak Damar berdiri, suaranya dibuat sabar. "Bayu, tenang dulu. Jangan membuat ibumu panik. Beliau ke sini untuk menenangkan diri, menghindari tekanan dari keluarga." Ibu Ratna seolah mendapat kekuatan. Beliau menunjuk lurus ke arah Bayu. "Dengar itu? Orang luar lebih mengerti ibu daripada kamu. Kamu selalu bilang sayang ibu. Tapi begitu ibu menyinggung soal uang dan tanah, kamu langsung panik." Bayu mematung. "Ibu pikir Bima kesini karena tanah?" Ibu tertawa getir. "Bukan? Kamu dan istrimu takut aku menjual tanah. Takut aku menghabiskan uang. Kamu takut aku tidak menyisakan apa-apa untukmu." Kalimat itu seolah menyedot seluruh darah dari tubuh Bayu. Ia menggeleng, suaranya pecah. "Bu, Bima tidak pernah butuh tanah ibu. Bima hanya butuh ibu selamat." Tetapi Ibu Ratna tidak lagi mendengarkan. Beliau melangkah maju, mengangkat tangannya dan menampar wajah Bayu dengan keras. Suara tamparan itu bergema di ruangan yang hening. "Kamu mau merebut kebahagiaan terakhirku?" teriaknya, air mata bercucuran. "Kamu sama seperti ayahmu. Seumur hidupnya hanya diam dan membiarkanku mati perlahan di rumah yang dingin itu. Sekarang aku menemukan orang yang menyayangiku, kamu juga tidak rela." Bayu berdiri kaku, sebelah pipinya memerah. "Saya belum pernah melihat suami saya seperti ini." Ia tidak marah, tidak melawan. Hanya menatap ibunya dengan tatapan kosong yang menyakitkan. Saya melangkah maju, menggenggam tangannya yang terasa sedingin es. Pihak kepolisian setempat belum juga tiba. Di hadapan kami, Pak Damar membungkuk menopang Ibu Ratna. Berbisik, "Sudahlah, Bu, jangan emosi. Ada anak yang setelah dewasa menjadi egois, kita tidak bisa menyalahkan mereka." Mendengar kalimat itu, saya ingin sekali merobek topengnya saat itu juga. Tetapi saya tahu, jika kami kehilangan kendali, ia akan semakin mudah menjadikan kami sebagai penjahat di mata Ibu Ratna. Saya melihat sekeliling ruangan, wanita-wanita parubaya itu menatap kami dengan curiga, seolah kami benar-benar anak-anak yang datang untuk merampas hak hidup ibu kami sendiri. Saat itulah saya mengerti betapa berbahayanya resor ini. Tempat ini tidak mengurung orang dengan gembok, tetapi dengan kata-kata yang menusuk langsung ke rasa sepi, dengan keyakinan bahwa anak-anak hanya menginginkan harta, sementara orang luar adalah sahabat sejati. Dan tamparan Ibu Ratna di wajah Bayu, bagi saya bukan lagi sekadar tamparan seorang ibu. Itu adalah pertanda bahwa beliau telah ditarik ke seberang. Jika tidak ada bukti yang cukup kuat dan menyakitkan, kami akan benar-benar kehilangannya. Tamparan Ibu Ratna membuat seisi ruangan hening membisu. Bayu berdiri kaku seperti patung, sebelah pipinya memerah, tetapi matanya tidak menunjukkan kemarahan. Ia hanya menatap ibunya, menatap wanita yang telah melahirkannya kini berdiri di samping seorang penipu, dan tiba-tiba ia tampak kehilangan semua kekuatannya. Saya mendengar ia menghela napas sangat pelan, seperti seseorang yang baru saja menyadari bahwa ia tidak bisa lagi menarik ibunya kembali hanya dengan ikatan darah. Pak Damar memanfaatkan momen itu untuk semakin mendalami perannya. Ia meletakkan tangan di bahu Ibu Ratna, suaranya dibuat dalam. "Sudahlah, Bu, jangan menangis. Kalau orang tidak mengerti kita tidak perlu banyak menjelaskan. Terkadang, menjauh dari anak-anak untuk sementara waktu justru akan membuat ibu benar-benar bisa hidup untuk diri sendiri." Kalimat itu, meskipun lembut, sangat beracun. Ia tidak memarahi Bayu, tetapi setiap katanya seolah mendorong Bayu semakin jauh dari ibunya. Saya menggenggam erat tangan Bayu, hendak mengatakan sesuatu, ketika dari ujung koridor terdengar suara tongkat yang diketukkan ke lantai. Seorang wanita tua masuk, posturnya agak kurus, rambutnya yang beruban dipotong pendek, mengenakan setelan sederhana berwarna coklat. Ia berjalan perlahan, tetapi tatapannya tajam dan waspada. Bersamanya ada 2 orang petugas kepolisian setempat, dan di belakangnya ada seorang wanita muda yang membawa tas dokumen. Seisi ruangan langsung riuh. Pak Damar, begitu melihat wanita tua itu, raut wajahnya berubah. Hanya sekilas,
tetapi saya melihatnya dengan sangat jelas. Ia menarik tangannya dari bahu Ibu Ratna, rahangnya mengeras. Wanita bertongkat itu menatap lurus ke arahnya, tersenyum sinis. Lama tidak bertemu, Damar. Atau sekarang aku harus memanggilmu dengan nama lain? Ibu Ratna menoleh dengan bingung. Anda siapa? Wanita itu menatapnya, suaranya tidak keras tetapi sangat jelas. Nama saya Ibu Hesti. 8 tahun yang lalu, saya adalah korban pertamanya. Saya juga pernah seperti Anda. Mengira telah bertemu dengan pria terakhir dalam hidup saya. Suasana di ruangan menjadi sangat tegang. Pak Damar langsung memotong. Anda jangan bicara sembarangan. Saya tidak kenal Anda. Ibu Hesti tidak marah. Ia hanya perlahan mengeluarkan sebuah ponsel lama dari sakunya, yang layarnya sudah sedikit retak, lalu meletakkannya di meja. Kamu selalu begitu, setiap kali tertangkap basah. Selalu bilang tidak kenal. Seorang petugas polisi melangkah maju, meminta semua orang untuk tenang. Ia menjelaskan secara singkat bahwa Ibu Hesti telah diam-diam bekerja sama memberikan informasi selama beberapa bulan terakhir karena mencurigai sindikat Pak Damar beroperasi kembali di bawah kedok klub kebugaran ini. Mendengar itu, punggung saya terasa dingin. Ternyata, saat kami masih meraba-raba mencari bukti, sudah ada orang lain yang melacak jaringan ini jauh lebih lama. Ibu Hesti menyalakan ponselnya dan memutar sebuah rekaman suara. Awalnya hanya suara berisik, lalu suara Pak Damar terdengar sangat jelas. Tidak lagi dalam dan sopan, melainkan tawa mengejek seseorang yang sedang berada di antara komplotannya. Bu Ratna itu yang paling gampang. Sudah lama menjanda, anaknya takut dicap durhaka. Begitu kita menikah, sertifikat tanahnya langsung bisa dibalik nama. Ibu Ratna tertegun seolah seluruh darahnya tersedot habis. Matanya terbelalak, bibirnya gemetar tanpa suara. Rekaman itu berlanjut. Suara pria lain bertanya, menantunya katanya akuntan, tidak akan jadi masalah? Pak Damar tertawa sinis, perempuan akuntan itu justru paling gampang dibenci. Aku tinggal bilang dia mengendalikan uang ibu mertuanya. Bu Ratna akan otomatis berbalik melawannya. Saya terdiam. Ternyata semua tuduhan yang dilontarkan Ibu Ratna pada saya beberapa hari terakhir. Sebagian besar telah diasah olehnya lalu diberikan ke tangan ibu. Ia tidak hanya menipu uang. Ia tahu cara membuat orang terdekat menjadi musuh. Ibu Hesti memberi isyarat pada wanita muda di sampingnya untuk membuka tas dokumen. Di dalamnya ada sebuah draft perjanjian jual-beli tanah yang sudah disiapkan, lengkap dengan surat kuasa yang mencantumkan data Ibu Ratna. Saya melihat nama ibu mertua saya tercetak jelas, hanya bagian tanda tangannya yang masih kosong. Seorang petugas menjelaskan, sindikat ini sudah menyiapkan semua berkasnya. Mereka hanya tinggal menunggu Ibu Ratna menandatanganinya dalam beberapa hari ke depan. Lalu proses balik nama akan dilakukan melalui perantara. Bayu berlari ke depan, mengambil draft perjanjian itu, tangannya gemetar hebat. Ia menoleh pada ibunya, suaranya tercekat. Ibu lihat ini. Ibu pikir Bima mengincar tanah ibu, tetapi dialah yang sedang menunggu tanda tangan ibu untuk menjualnya. Ibu Ratna tidak menjawab. Ia hanya menatap Pak Damar, seperti seseorang yang mencoba mencari sisa bara api di tumpukan abu. Katakan padaku, bisiknya. Apa rasa sayangmu padaku juga palsu? Saat itulah, topeng terakhir di wajah Pak Damar jatuh. Mungkin karena ia sadar semua bukti sudah terlalu jelas, atau mungkin karena terpojok, ia tidak lagi ingin berakting. Ia tersenyum sinis, menatap Ibu Ratna, tanpa ada lagi kelembutan. Sayang, ibu pikir ibu masih muda dan cantik? Kalau bukan karena uang, untuk apa? Untuk ibu? Kalimat itu menusuk seisi ruangan seperti pisau. Ibu Ratna terhuyung mundur, nyaris jatuh, jika saya tidak sigap menopangnya. Saya merasakan tubuhnya sedingin es. Wanita yang tadinya begitu angkuh, yang tadinya meminta 44 juta gaji putranya, yang tadinya menuduh saya tidak punya perasaan, kini berdiri di sana dengan tatapan hancur. Bukan karena kehilangan uang, tetapi karena di saat terakhir ia harus mendengar penghinaan paling telanjang dari mulut orang yang ia percayai. Bayu tidak tahan lagi. Ia menerjang maju dan mencengkeram kerah baju Pak Damar. Matanya merah padam. Bajingan. Tetapi dua petugas polisi segera menahannya. Saya juga berlari menarik lengan suami saya, nyaris memohon. Mas, jangan. Jangan sampai Mas berbuat salah karena dia. Bayu terengah-engah, seluruh tubuhnya gemetar. Tetapi akhirnya ia melepaskan cengkeramannya.
Pak Damar merapikan kerahnya, masih mencoba tersenyum sinis, tetapi senyumnya sudah tidak karuan. Tak lama kemudian, beberapa petugas lain masuk dari pintu samping. Manajer resor dan wanita bergamis biru tadi juga diminta untuk dimintai keterangan. Suasana di ruangan menjadi kacau. Para wanita tua yang tadinya menatap kami dengan curiga. Kini ada yang menangis. Ada yang panik menelepon anak-anaknya. Pak Damar digiring keluar tepat di depan mata Ibu Ratna. Sebelum melewati pintu, ia sempat menoleh ke belakang sekali. Tetapi kali ini, tatapannya tidak lagi memiliki daya pikat. Itu hanyalah tatapan dingin seorang penjahat yang telah terbongkar. Ibu Ratna bersandar pada saya, bibirnya bergerak-gerak lama sebelum akhirnya bisa mengeluarkan satu kalimat. Rin. Ibu. Belum selesai bicara, beliau pingsan. Bayu berlari menopang ibunya, memanggil-manggil dengan panik. Saya melihat suami saya memeluk Ibu Ratna di tengah ruangan yang baru saja hancur berantakan. Dan di dalam hati saya tidak ada rasa kemenangan sama sekali, hanya ada rasa iba. Ada kebenaran yang saat terungkap tidak membuat siapapun puas. Kebenaran itu hanya membuat kita sadar, hati manusia jika sudah keropos oleh kesepian, suatu hari akan menjadi pintu bagi kejahatan untuk masuk. Pak Damar dan komplotannya dibawa malam itu juga. Belakangan saya dengar dari Bayu, kasusnya tidak hanya melibatkan ibu mertua saya, atau beberapa wanita di grup Ibu Rina. Ada banyak korban lain di berbagai kota. Ada yang kehilangan puluhan juta, ada yang kehilangan seluruh tabungan pensiunnya. Sebagian aset berhasil dibekukan. Beberapa korban mendapatkan kembali sebagian uangnya. Tetapi ada hal yang jika sudah hilang tidak akan bisa kembali utuh. Kepercayaan. Ibu Ratna dibawa pulang oleh Bayu setelah diperiksa di klinik. Dokter mengatakan beliau mengalami syok dan tekanan darahnya turun drastis. Beliau butuh istirahat dan tidak boleh stres. Tetapi saya tahu, yang membuatnya lelah bukan hanya tekanan darah, melainkan rasa malu, penyesalan, dan menyalahkan diri sendiri, yang kini membebani hatinya. Rumah tua yang tadinya sudah sepi, kini terasa semakin berat. Pot-pot bunga di halaman masih ada, tetapi beliau tidak lagi menyiramnya setiap pagi. Selama berbulan-bulan, Ibu Ratna nyaris tidak pernah keluar rumah. Tetangga datang menjenguk, beliau hanya meminta Bayu untuk mengatakan bahwa beliau sedang tidak enak badan. Telepon berdering pun dibiarkan. Gaun-gaun baru, selendang sutra, dan teh impor yang pernah diberikan atau dipuji oleh Pak Damar, semuanya ia masukkan ke dalam sebuah kardus dan diletakkan di sudut gudang. Pernah suatu kali saya datang dan melihatnya berdiri di depan cermin sangat lama, lalu perlahan melepaskan kalung mutiara di lehernya. Beliau tidak menangis, tetapi caranya menatap dirinya sendiri di cermin lebih menyedihkan dari tangisan manapun. Bayu tetap rutin membawa Bima menjenguk neneknya setiap minggu sore. Awalnya ibu selalu menghindar. Mendengar suara cucunya di luar, beliau hanya menjawab dari dalam kamar bahwa beliau sedang lelah. Bima yang masih kecil tidak mengerti, ia hanya memeluk boneka beruangnya di depan pintu kamar dan bertanya, "Nenek marah sama Bima ya, Bunda?" Mendengar itu, saya merasa sesak. Saya berkata pada putra saya, "Tidak, sayang. Nenek hanya sedang sedih. Kita tunggu sebentar." Ya, Bayu juga tidak memaksa. Ia hanya meletakkan sekantong buah di meja, mengganti bohlam yang putus, memeriksa tabung gas, lalu diam-diam membawa Bima pulang. Pernah suatu hari hujan, ia berdiri di teras memperbaiki atap seng yang bocor, kemejanya basah kuyup. Ibu Ratna melihatnya dari celah jendela, tetapi tidak keluar. Saya tahu beliau melihatnya. Dan saya juga tahu, terkadang saat kita berbuat salah, kita tidak takut dimarahi, kita justru paling takut jika masih diperlakukan dengan baik. Sekitar 3 bulan kemudian, di suatu akhir pekan, kami datang lagi. Bima berlari lebih dulu ke halaman, tangannya membawa sebuah gambar hasil karyanya. Ia memanggil, "Nenek." Bima gambar nenek sama ayah dan bunda. Kali ini, pintu kamar Ibu Ratna terbuka. Beliau berdiri di sana, terlihat lebih kurus, uban di pangkal rambutnya semakin jelas. Bima berlari dan memeluk kakinya. Beliau membungkuk, tangannya yang gemetar mengelus punggung cucunya. Lalu tiba-tiba beliau menangis tersedu-sedu. Bayu terpaku di ambang pintu. Ibu Ratna memeluk cucunya lama, lalu mengangkat kepala menatap putranya. Suaranya serak. "Bayu, ibu kira di akhir hidup ibu bisa menemukan orang yang tulus. Tidak tahunya malah hampir menjual seluruh keluarga." Kalimat itu membuat mata Bayu langsung memerah. Ia melangkah maju,
berlutut di hadapan ibunya seperti saat ia masih kecil, menggenggam tangannya yang kurus. Bima tidak takut kehilangan uang, Bu. Bima hanya takut kehilangan ibu. Ibu Ratna menangis semakin kencang. Semua keangkuhan, semua harga diri, semua amarah yang dulu ia tunjukkan seolah luruh bersama air matanya. Beliau meminta maaf pada Bayu, pada saya, bahkan pada almarhum suaminya karena nyaris menyerahkan tanah peninggalannya ke tangan orang jahat. Saya tidak tahu harus berkata apa. Saya hanya mendekat, meletakkan tangan di bahunya, dan berbisik. Selama kita masih bersama, kita masih bisa memulai lagi, Bu. Ibu Ratna menatap saya sangat lama. Mungkin ini pertama kalinya dalam bertahun-tahun, beliau menatap saya bukan dengan tatapan menghakimi atau waspada. Beliau menatap saya seperti melihat seseorang yang tetap ada, meskipun pernah ia curigai dan sakiti. Lalu beliau menggenggam tangan saya. Genggamannya dingin tetapi sangat erat. Maafkan ibu, Rin. Ibu sudah tua tapi masih ceroboh. Saya menggeleng. Saya tidak ingin momen itu menjadi ajang penghakiman. Hidup manusia, terutama di usia senja, memiliki kekosongan yang sulit diisi. Jika anak-anak tidak cukup dekat, jika hati terlalu sepi, sebuah sapaan palsu pun bisa terasa seperti selimut hangat. Sayangnya, ada orang-orang yang tahu persis hal itu, dan menggunakannya untuk menyakiti orang lain. Malam itu, untuk pertama kalinya setelah sekian lama, kami sekeluarga makan bersama di dapur tua rumah Ibu Ratna.